Halo semuanya yang udah join. Ntar ya. Halo semuanya yang udah join. Ntar ya kita mulai jam 4 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore negarian dan calon pemimpin bangsa, para pemuda bangsa Indonesia. Perkenalkan saya Ardi Budi Prakoso dari tim Negarawan. Hari ini sore di Minggu sore tanggal 25 Juli 2021. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan ngobrol di Instagram Live Negarawan dalam rangka membahas ASN muda harus bisa memimpin dalam serangkaian N-Talks episode keempat dari Negarawan yang kali ini akan membahas konsep Smart ASN dan dengan tema besarnya yaitu ASN muda harus bisa memimpin. Nah, Instagram Live sore ini terasa sangat spesial karena kolaborasi dari pemimpin Indonesia dan negarawan untuk membahas konsep tersebut, serangkaian memeriahkan acara pra-event Lead the Fest. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Beberapa teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Seperti kita tahu, pandemi belum usai. Semoga kedepannya berlangsung dengan jauh lebih baik. Oke, sebentar sambil nunggu yang lain teman-teman. Iya, ini kok witness. Nah, sambil menunggu para narasumber untuk bisa join,
Perkenalkan, kami dari komunitas negarawan. Negarawan ini merupakan perkumpulan alumni dari program ASN Academy Batch 1 dan Batch 2 di bawah asuhan atau bimbingan dari pemimpin Indonesia yang merupakan perkumpulan dari ASN lintas instansi, baik dari pusat maupun daerah, dengan satu semangat yaitu untuk mewujudkan kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan transformasi birokrasi di masa ke depan dan membentuk calon-calon pemimpin Indonesia generasi emas tahun 2045. Visi dari komunitas kami menjadikan komunitas ASN yang transformatif, inklusif, dan kolaboratif untuk mewujudkan karya nyata bagi Indonesia. Nah, di sini kita sudah hadir keempat narasumber yang pastinya keren-keren banget. Teman-teman, viewers, sobat negarian, semuanya boleh disiapkan buku catatan terbaiknya karena saya bisa kasih jaminan insya Allah semua materi yang disampaikan dari narasumber kita sangat bermanfaat. Kita sapa-sapa dulu ya. Yang pertama, halo selamat sore Mas Imam. Halo Mas Ardi, selamat sore. Gimana kabarnya Mas? Juga Sehat Mas ya Mas Hasan, ya? Mas. Ya. Oke, Mas Imam ini nama lengkapnya adalah Imam Suryanto. Beliau merupakan penerima Top 40 Anugerah ASN 2020, Icon PR Indonesia 2018, Peranata Humas Terbaik 2019, dan saat ini dapat sebagai Peranata Humas di Kementerian. Sekaligus beliau juga merupakan founder dari komunitas penggerak di aparatur muda dan menjadi wakil manajemen program di Negarawan ID. Mas Jakarta ya Mas ya, kita sama-sama sharing ke teman-teman di sini ASN muda. Oke, selanjutnya yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Mas Hasan. Sore Mas Ardi, sore Mas Imam, Mas Wahyu. Sore Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan Mas Hasan. Nama lengkap beliau adalah Nurul Hasani. Saat ini beliau menjabat sebagai analis kebijakan di Badan Cyber dan Sandi Negara, sekaligus sebagai founder di Negara Muda, dan menjadi penyuluh anti korupsi, dan sekaligus menjadi KPOSDM di Negarawan ID. Wah, keren banget nih teman-teman narasumber. Mas Hasan live from Ciputat ya. Nah, yang adalah Mas Wahyu. Halo, selamat sore. Halo. Yes, kedengaran Mas. Mas Wahyu mungkin. Oh iya. Sambil menunggu koneksi Mas Wahyu, izinkan saya untuk memperkenalkan. Nama lengkap beliau, Wahyu Saifuddin. Beliau juga merupakan penerima Top 10 Anugerah ASN 2020 dan menjadi pembimbing kemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan menjadi founder di Kementerian Muda dan penulis aktif di berbagai artikel dan karya ilmiah dan sekaligus menjadi wakil kepala bidang KPOSDM di Negarawan. Saat ini beliau sedang menempuh tugas belajar dan live from Malaysia. Jadi sungguh sangat spesial narasumber kita hari ini. Halo Mas Wahyu, selamat sore. Apakah bisa mendengar Mas dengan jelas? Kayaknya di video gue agak muter-muter Mas Wahyu ya. Di tempat juga. Saya juga sih. Di tempat lain gimana? Ya? Sama Mas, di saya juga kurang begitu jelas kalau suara sama video Mas Wahyu agak pecah-pecah. Oke. Karena terlalu jauh mungkin Mas jaraknya sama Mas Ardi. Mas Ardi, ujung ke ujung. Gitu ya, oke lah. Tapi suaraku masuk nggak Mas? Siap, masuk. Masuk ya, oke. Ya, oke. Sip, teman-teman. Seperti kita tahu, keadaan sekarang pandemi COVID-19 masih melanda ya, dan Malaysia tentunya juga. Jadi ini juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada sobat negarian dan teman-teman semua
untuk menjaga dan patuh terhadap prokes dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi COVID. Nah, begitu. Baik, sebelum ke segmen Q&A atau diskusi kita sore ini, saya juga ingin menyapa beberapa viewers kita dari komunitas yang sudah hadir. Halo semuanya, selamat sore. Dan teman-teman di sini, selama 1 jam ke depan kita akan membahas Smart ASN dan dengan tema ASN muda harus bisa memimpin. Oke, nah tentunya seperti yang kita tahu, Smart ASN ini adalah sebuah konsep yang sangat bagus jika bisa diaplikasikan dan diterapkan di lingkungan kerja kita. Smart ASN sendiri merupakan konsep yang dikenalkan oleh Kementerian PAN-RB dan memiliki profil. Jadi harapannya adalah ASN di masa depan memiliki profil yang menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Apalagi sekarang kondisi COVID, jadi pasti ada perubahan-perubahan di lingkungan kerja. Nah, profil yang seperti yang masuk ke Smart ASN, beberapa diantaranya adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Harapannya di tahun 2024 nanti, kita mendapatkan profil ASN dengan karakter tersebut yang menjadi digital talent dan digital leader. Seru banget nih, keren banget temanya, topiknya, dengan menghadirkan para narasumber kita yang profilnya. Nah, tentunya seperti yang kita tahu dari 8 konsep tadi, konsep leadership-nya atau kepemimpinan juga menunjang 8 profil tersebut karena masing-masing dari bagian tersebut kesinambungan sehingga leadership ini bermakna selain yang lebih pentingnya untuk memimpin diri sendiri, kita juga dituntut untuk bisa menjadi pemimpin yang baik terhadap orang dan komunitas. Kita udah nggak sabar kan dengan kita sore ini. Tentunya sebagai moderator untuk memimpin diskusi selama 1 jam ke depan. Yang pertama kita akan membahas tentunya leadership karena menjadi isu hangat yang saya rasa tidak pernah habis ini untuk dikulas, dikulik karena masih sangat Oke, nah tentunya tadi ya kalau menurut saya memang leadership ini masih menjadi pelajaran atau isu yang kita bicarakan dan diskusikan. Kalau menurut Mas Imam sendiri, bagaimana Mas leadership ini kita hubungkan dengan konsep Smart ASN? Halo, oke. Halo Mas Ardi, Mas Wahyu. Ini Mas Hasan menghilang ya kayaknya. Gak apa-apa, kita sambil. Oke. Nah, muncul lagi nih Mas Hasan ya. Dari menghilang. Sorry. Ada telepon masuk, gosen. Oke, terima kasih Mas Ardi gitu kan. Jadi kalau ngobrolin kayak apa ya, Smart ASN gitu kan, waduh ini agak berat nih ya, gitu ya. Jadi agak berat, tapi di sini aku disclaimer dulu Mas Ardi bahwa ini merupakan pendapat aku pribadi, dan jadi kita lebih banyak untuk diskusi bersama ya Mas Ardi ya dan teman-teman. Nah kalau aku melihat sendiri memang tadi sudah disampaikan juga dari konsep yang sudah disampaikan oleh Mas Ardi gitu. Ada 8 atau 9 tadi ya Mas konsep tersebut yang untuk menumbuhkan Smart ASN sendiri. Tapi kita ketahui juga bahwa Smart ASN ini juga untuk mendukung transformasi birokrasi ya Mas ya, menjadi lebih efektif dan lebih efisien gitu. Ada 2 perubahan hal yang ingin diubah mungkin dari tatanan birokrasi itu sendiri, dan kita juga ingin mengubah kayak apa sih dari birokratnya sendiri, bagaimana cara berpikir dan cara
lebih mengedepankan unsur melayani karena kita sebagai seorang birokrat tentunya gitu kan. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan konsep leadership sendiri memang ini menjadi hal yang apa ya, yang penting juga karena mungkin dari 8 unsur yang sudah disampaikan Mas Ardi ini kan memang mencakup dari leadership gitu kan, dan dimana ini menjadi pionir yang sangat penting yang harus diterapkan oleh seorang ASN gitu. Tapi mungkin kalau dari beberapa unsur yang tadi disampaikan juga Mas, apakah kita harus membahas per unsurnya atau mungkin bisa ke Mas Hasan ataupun ke Mas Wahyu dulu. Mas Ardi Punten suara masih mute. Sorry, ya Mas, sorry di tempat aku lagi ada pengumuman dari masjid, sorry. That's okay. Ya, kita lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Imam tadi penjelasannya, insight-nya. Memang benar sekali. Jadi profil dari Smart ASN ini harapannya nanti bisa menciptakan ASN yang mampu melakukan reformasi birokrasi. Tujuannya ya lagi-lagi kita ingin menciptakan layanan publik untuk masyarakat yang lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, kalau menurut pandangan dari Mas Hasan sendiri, bagaimana leadership-nya tadi jika dihubungkan dengan Smart ASN? Oke, ya. Makasih Mas Ardi. Ini sorry ya, babang gosennya agak bawel juga. Menelpon mulu. Kalau tadi kan udah disebutin sama Mas Ardi juga ya, jadi ada 8 aspek atau 8 hal yang diinginkan. Kan Smart ASN itu dicanangkan oleh Kemenpan RB ya. Mungkin sekilas saya sebutin ya Mas ya, dari integritas, kemudian nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, kemampuan menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, kemudian entrepreneurship. 8 ya tadi udah. Nah, kalau dikaitkan sama leadership, mungkin kalau secara sederhananya leadership itu seni memimpin lah kalau bahasa sederhana saya ya. Mungkin teman-teman yang lain ada istilahnya sendiri. Nah, leadership itu juga gimana kita bisa mempengaruhi orang lain, kemudian memotivasi orang lain supaya bisa bersama-sama dengan kita melakukan suatu kebaikan, mencapai tujuan lah. Nah, kalau dikaitkan dengan 8 aspek tadi, sebenarnya udah include juga leadership di dalamnya. Kita ngomong tentang kemampuan berjejaring atau bisa berjejaring dengan luas. Kalau kita nggak punya kemampuan leadership, gimana kita bisa mengajak orang lain untuk gabung ke komunitas kita atau bisa mendukung program kita, ya kan nggak bisa jalan lah. Kemudian leadership juga nggak cuman ngajak orang lain sih, leadership juga berhubungan sama diri sendiri, karena kita gimana mau ngajak orang lain kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri lah. Ini nyambung ke integritas tadi. Jadi kalau integritas itu lebih ke dalam Mas ya, gimana kita bisa menjaga komitmen diri, kita tetap satu kata, satu tujuan. Nah, itu juga butuh leadership juga. Dan setelah kita udah bisa memimpin diri sendiri, kita bisa menunjukkan integritas kita juga pengen integritas itu nular ke orang lain. Nah, di sana butuh leadership juga. Gimana nggak cuma kita sendiri, tapi seunit kerja atau ya sekantor bisa menumbuhkan integritasnya. Gitu sih Mas kalau menurut saya Mas Ardi. Oh, jadi benar banget Mas ya, tentunya tadi leadership ini diperlukan di dalam kita sehari-hari untuk memimpin diri sendiri dan tentunya juga berjejaring dengan orang lain juga sangat diperlukan. Nah, kemudian pastikan muncul pertanyaan. Seperti yang kita tahu dari tiga narasumber ini juga selain sibuk di instansinya masing-masing, juga jadi founder di komunitas yang dibangun. Dan masih dalam kategori generasi milenial, ingin tanya kira alasan atau mengapa ASN yang milenial atau generasi muda kita menjadi agen perubahan. Karena seperti kita tahu
perubahan itu memang dirasa diperlukan dengan kehadiran ASN, sehingga tadi mampu menciptakan perubahan di lingkungan instansi sehingga pelayanan publiknya lebih efektif dan efisien. Kalau dari pendapatnya Mas Wahyu yang dari Malaysia gimana Mas? Kenapa tadi ASN-nya dituntut menjadi agen perubahan atau membawa perubahan yang baik dirinya sendiri dan untuk instansinya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Suaraku terganggu gak di sana, Mas Imam dan Mas Ardi? Terdengar jelas? Lumayan jelas, Oke, Mas. bagus. Saya agak khawatir kalau misalkan berbicara panjang terus ternyata nggak masuk suaranya gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya menarik gitu ya. Jadi terkait bagaimana peran kita sebagai agen perubahan gitu kan ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu gitu posisi kita sebagai ASN itu tugas dan fungsinya kan apa gitu. Nah, yang salah satu yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat kan kita sebagai pelayan publik ya. Nah, artinya ketika kita udah tahu tugas utama kita kepada masyarakat dan itu yang akan dilihat oleh masyarakat tentang bagaimana sih persepsi ideal tentang seorang ASN itu. Nah, agen perubahan adalah orang atau ASN yang melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ saja gitu, karena memang pesan kebaikan atau tanggung jawab ini kan nggak bisa kita lakukan sendiri ya. Merubah hal yang besar itu nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Nah, akhirnya atas kesadaran itu kita juga harus mau membangun jejaring gitu dengan orang-orang yang memang punya visi yang sama untuk berubah. Nah, inilah kenapa yang kemudian kami gitu membentuk Kemenkumham Muda, karena memang tujuannya kami ingin menyebarkan kabar baik gitu, bahwa ASN muda itu akan melayani gitu, akan melayani dengan baik dan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah gitu ya dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, agen perubahan itu tidak berhenti ketika kita bisa berbuat sesuai dengan tugas dan fungsinya, tapi ketika kita bisa menggerakkan orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Gitu. Itu aja sih Mas. Sorry panjangan ya. Enggak Mas, insightful banget. Jadi benar sih Mas. Selain kita juga fokus dengan tanggung jawab di instansi, kita juga wajib untuk melakukan leadership tadi aspeknya, membangun jejaring komunitas sehingga bisa melakukan perpanjangan tangan fungsi tersebut dari pemerintah sehingga ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau dari pendapatnya Mas Imam gimana Mas? Oke, terima kasih Mas Ardi. Mas Wahyu tadi juga sudah menyampaikan bahwa ASN juga menjadi salah satu perpanjangan tangan ya dari instansi kepada masyarakat juga, karena kita bersifat untuk melayani. Tapi berhubungan dengan leadership, aku setuju juga bahwa saat ini memang kalau kita lihat Mas bahwa jumlah dari generasi milenial ataupun generasi zenial yang di angkatan kerja kita juga sudah sangat banyak gitu kan, dan hampir mungkin setengahnya gitu, dan itu akan menggeser dari generasi X atau terlebihnya. Nah, ini merupakan sebuah sebuah fenomena dan momentum yang baik untuk generasi kita untuk membuktikan nih bahwa kita juga bisa memimpin gitu. Jadi kita di sini kita juga bisa melihat bahwa kita tidak lagi menjadi agent of change gitu kan. Kita harus menjadi leader of change. Karena di sini kita akan mendapatkan sebuah misi juga untuk memimpin generasi kita, generasi sebelumnya ataupun saat ini gitu. Jadi kita harus bisa menjadi leader of change. Nah, di sini ada 3 mantra dari leader yang memang harus kita terapkan juga. Itu ada 3A. Yang pertama, adopt gitu kan. Kita harus bisa mengadopsi terhadap perubahan-perubahan itu yang ada saat ini gitu kan. Kita pasti perubahan itu pasti dan pasti akan terjadi. Terus yang kedua, kita juga harus bisa adapt gitu kan. Adapt. Kita harus bisa beradaptasi terhadap situasi perubahan itu, karena kita pasti tahu Mas, dengan adanya kondisi fenomena remote working juga kita bisa melihat
adanya banyak perubahan yang tadinya kita tidak mungkin nih kita bisa bekerja dari rumah gitu kan, kita bisa sambil ngeteh kopi sambil meeting, tapi ternyata kita bisa. Nah itu adalah sebuah perubahan yang harus kita adaptasikan gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah adapt. Kita harus bisa melihat ataupun kita harus memiliki satu kemahiran ataupun kita harus memiliki keahlian yang nantinya bisa menjadi added value buat kita sebagai generasi milenial ataupun generasi zenial yang mendatang. Nah ini merupakan sebuah mantra yang memang harus kita laksanakan dan harus kita jalankan karena perubahan itu pasti terjadi dan kita sebagai generasi penerus bangsa, ASN muda, semua ada di tangan kita juga. Wah, keren banget nih penjelasannya Mas. Baik, selain menjadi agen of change, kita juga harus menjadi leader of change. Karena tadi ada beberapa konsep yang berubah karena ada COVID menjadi remote networking sehingga bisa menjadikan add value-nya tadi. Sehingga benar-benar generasi zilenial atau milenialnya bisa melakukan perubahan. Ya, ini sambil menunggu poin. Nah, Mas Hasan tentunya lagi bertransaksi nih. lagi turun ke bawah. Teman-teman Negarian dan sobat semuanya, di sini saya juga memperkenalkan kembali selain kesibukan 3 narasumber kita di dunia ASN, beliau-beliau ini juga merupakan founder dari komunitas ASN. Pertama, Mas Imam merupakan founder dari komunitas penggerak di aparatur muda dan wakil ketua manajemen program di Negarawan ID. Kemudian Saifuddin juga menjadi founder di Kemenkumham Muda dan juga menjadi wakil kepala bidang KPSDM di Negarawan ID. Wah, tentunya sekali dari narasumber kita yang sudah outstanding sekali di masing-masing bidangnya dan juga di komunitasnya. Nah, saya juga ingin mengulik juga tentang komunitas yang dibangun oleh narasumber tadi. Kira-kira motivasi apa yang menjadi penyemangat dan menjadi penggerak teman-teman untuk membuat dan mendirikan komunitas yang sudah stable sampai sekarang? Boleh dari Mas Ayu? Oke, terima kasih Mas Ardi. Suaraku masih jelas ya? Oke. Jelas, Mas. Oke, itu hal paling penting yang harus ini ditanyakan, informasinya tidak simpang siur gitu ya. Ya, jadi Kemenkumham Muda itu didirikan belum lama juga kan ya Mas, baru sekitar 6 bulan gitu dari bulan Oktober. Nah, kemudian motivasi kami ketika mendirikan karena tidak hanya satu orang gitu ya. Waktu itu ada Mbak Mirna, Mas Roni juga gitu. Jadi kami ingin memberikan ruang gitu atau medium untuk ASN muda yang memang di Kemenkumham khususnya, yang mana dia punya prestasi, kemudian kita memberikan ruang untuk mengapresiasinya, kemudian medium itu juga dijadikan sebagai wadah gitu untuk tumbuh bersama, berkembang bersama, belajar bareng gitu di antara semua ASN di Kementerian Hukum dan HAM yang mana itu menjawab gitu ya, itu menjawab salah satu hal yang memang selama ini kami butuhkan, kayak misalkan ruang yang inklusif gitu, yang bisa diakses oleh siapa saja, tidak peduli itu dari eselon mana, direktorat mana gitu ya, atau misalkan pejabat atau bukan gitu, tapi kita memberikan ruang inklusif melalui Kemenkumham Muda ini untuk semua ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi motivasinya itu, Mas. Oke, jadi berangkat dari semangat untuk bisa melakukan perubahan tadi juga masih inline untuk berkomunitas dengan teman-teman yang profes. Boleh diceritakan juga Mas profilnya dari Kemenkumham Muda, selayang pandangnya, supaya mungkin teman-teman yang di luar sana masih kebingungan untuk join, bagaimana bisa ikutan atau program-program apa yang lagi ongoing dari Kemenkumham Muda. Oke, jadi di Kemenkumham Muda gitu kita ada beberapa program yang memang itu program utama yang kita jalankan gitu ya. Yang pertama itu forum
Eh, boleh Mas? Kayaknya tadi muter dulu ya. Iya. Oke, ulang ya. Ya, jadi ada beberapa. Oke, jadi ada beberapa program utama gitu ya. Yang pertama itu Forum Muda. Forum Muda itu webinar series yang dilakukan oleh Kemenkumham Muda gitu. Yang baru saja kelar juga kita untuk memperingati Hari Anak Nasional juga kita mengadakan itu bersama Mahar Bumi. Jadi 3 seri webinar untuk itu. Nah, selain itu kita juga ada Instagram Live juga kayak Negarawan ini yang mana kita biasanya mengangkat profil-profil teman-teman muda yang berprestasi terkait dengan bagaimana kesehariannya gitu ya dalam menjalankan tugas, kemudian motivasinya untuk tetap bisa berprestasi dan pesan baik apa sih yang bisa disampaikan oleh ASN lain agar bisa menular gitu, karena kebaikan itu tidak bisa kita simpan sendiri gitu ya, karena ketika kebaikan itu ditularkan itu akan menjadi gelombang perubahan yang besar. Nah, kemudian juga kita selalu mengangkat profil ASN gitu di ASN Kemenkumham yang memang mereka layak dan harus diberikan ruang gitu agar semua orang juga tahu gitu bahwa ASN muda di Kementerian Hukum dan HAM orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang juga banyak berdampak bagi masyarakat, tidak hanya sebatas tugas pokok dan fungsinya saja di kementerian gitu, tapi mereka juga punya hal lain yang itu sangat sangat sebenarnya tidak beririsan gitu ya dengan pekerjaan, tapi murni karena pengabdian mereka kepada masyarakat. Nah, kemudian juga kita membuat beberapa konten hiburan juga gitu, artinya yang tetap edukatif, kayak misalkan kita juga ngasih tahu buku-buku apa yang bisa, kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu relevan dan harus disebarluaskan juga kita melakukannya gitu. Jadi kurang lebih itu Mas Ardi. Terima kasih. Wah, keren banget ya. Jadi program-programnya, jadi sobat-sobat yang ingin join bisa langsung kepo di Instagram @Kemenkumham Muda. Oke, selanjutnya ke Mas Imam. Nah, Mas Imam ini kan juga ada founder di Bright ID dan juga penggerak di aparatur muda. Jadi Mas, pertanyaannya juga sama. Boleh diceritakan semangat dan motivasi apa yang mendasari Mas Imam untuk menjadi founder dan juga menjadi penggerak yang diceritakan Mas, profil komunitasnya seperti apa, programnya, atau juga teman-teman yang ingin join gimana nih caranya? Oke, Mas Ardi, suara aku jelas? Iya, terdengar jelas. Oke, terima kasih Mas Ardi. Nah, Mas, kalau untuk sharing tentang komunitas ini memang hampir sama juga ya. Intinya memang dari Mas Wahyu juga sudah menyampaikan sangat luar biasa gitu. Nah, kalau dari aku sendiri memang berangkat dari sebenarnya dari keisengan gitu kan, dari keisengan belaka gitu. Karena memang waktu itu ingin mencari sesuatu yang bisa membuat work-life balance gitu kan. Nah, waktu itu memang berfokus hanya kepada pekerjaan daily rutin sehari-hari sebagai seorang ASN, dan kemudian setelah itu, harus nyari apa nih gitu yang kira-kira ya sampai jam 9 berangkat, jam 9 di kantor, jam 5 pulang gitu kan, terus sampai rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Dan setelah itu kayak mikir aduh gimana ya, harus membuat sesuatu ataupun meng-create sesuatu, karena memang basicnya orang humas gitu kan sering membuat beberapa program kegiatan ataupun acara-acara seru di luar. Akhirnya sama teman-teman kemudian 1, 2, 3 orang kita ngumpul bareng, kita ngobrol, gimana kalau kita sharing session gitu kan, kayak sharing-sharing kepada teman-teman. Tapi hal ini sharingnya itu yang ringan aja gitu loh, bukan jangan sampai yang aduh berat di kantor dan berat di luar dan berat juga, jangan gitu. Akhirnya kita membuat sebuah komunitas Bright Up ini yang memang fokusnya stakeholders kita itu memang anak-anak kampus gitu, anak-anak sekolah, anak-anak kampus. Jadi kita di situ lebih pede untuk sharingnya gitu sebenarnya. Nah, semenjak itu akhirnya berjalan dan kita juga punya beberapa program gitu kan. Memang fokus kita sebagai pemberi literasi aja sih Mas, edukasi gitu kan, terkait karir, terkait education lah gitu. Jadi memang fokus kita kepada stakeholdersnya anak-anak kampus gitu. Dan kemudian ya udah kita membuat beberapa kegiatan seperti Bright Dinner,
webinar gitu kan, dan Bright Live, Instagram Live, dan kita ada Bright Coaching. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini yang nonton juga boleh banget juga nanti bisa sharing-sharing juga kepada adik-adik nih, adik-adiknya lucu-lucu. Jadi nanti nggak akan bosen intinya ya, teman-teman di sini boleh banget untuk nanti kita bisa berkolaborasi bersama sih intinya. Tapi Mas Adi di sini aku juga sebenarnya nggak hanya di Bread Up juga, karena Bread Up memang yang aku dirikan, aku juga ada beberapa komunitas sosial sih sebenarnya, karena bersama dengan dosen-dosenku juga kita membuat gerakan anak autism gitu ya. Kita sangat dekat dengan teman-teman komunitas penyandang khusus ya, anak-anak berkebutuhan khusus juga. Terus kita juga ada beberapa selain mungkin aparatur muda di Ipra Humas juga. Jadi memang ada beberapa komunitas, dan semoga bisa disinergikan bersama, bisa berkolaborasi bersama. Keren banget Mas. Jadi berangkat dari konsep work-life balance, jadi ingin ada diskusi yang santai, tidak hanya di lingkungan kerja tapi juga di luar, akhirnya bisa membangun komunitas. Oke, nah keren banget nih. Nah selanjutnya nih nggak kalah serunya juga bagiannya Mas Hasan. Mas Hasan ini juga merupakan founder dari komunitas di Negara Muda. Dan juga sama Mas, kira-kira dulu yang ini apa yang menjadi semangat dan motivasi untuk mendirikan komunitas tersebut, dan boleh diceritakan Mas profil komunitasnya seperti apa, kemudian teman-teman mau join nih gimana nih Mas Hasan? Oke, makasih Mas Ardi. Ini saya jadi jiper nih mendengar penjelasan Mas Wahyu dan Mas Imam. Mas Ardi mau jawaban jujur atau jawaban diplomatis, Mas Ardi? Mas berkondisi konsep. Saya doakan jadi anggota dewan, Mas. Oke. Kalau tadi motivasi mungkin keywordnya dua Mas ya, berbagi sama aktualisasi diri lah. Nah, cuman mundur dikit tentang alasan motivasi, dan saya sebelumnya mohon izin Mas ke teman-teman ANM. Jadi kita sebutnya tim ANM. Ini saya izin mewakilin ya, karena ya saya nggak bisa di sini, nggak bisa kebentuk ANM kalau tanpa bantuan teman-teman yang lain lah. Dan awalnya banget itu sebenarnya kita bertiga Mas Abdi. Itu ada namanya Mas Farid, itu teman kuliah, teman sekantor juga, sama Mas Fahri. Dia bukan PNS tapi mau gitu saya ajakin. Kita bertiga, dan kita sebenarnya matre kita pertama dulu tuh kita mau bikin program bimbel Ikatan Dinas sama CPNS, karena kita perhatiin ini setiap tahun kayaknya ada terus kan. Kebenaran saya juga alumni Ikatan Dinas, wah menarik juga nih, bisa nambah cuan selain gaji bulanan nih. Itu motivasi awalnya. Cuman pas dilihat-lihat kayaknya ya terlalu sempit lah kalau motivasinya itu kan. Dan saya juga kebenaran sempet ikut berbagai organisasi juga, sempat jadi ketua alumni SMA, terus ikut Forum Indonesia Muda. Nah, makanya tadi sebenarnya ini lebih ke aktualisasi diri sih. Kebenaran kita berempat ini kan ikut ASN Academy. Saya sama Mas Ardi itu angkatan yang pertama. Di awal kan kita sempat diminta kayak bikin apa Mas ya, life plan gitulah ya. Rencana ke depan apa tentang pribadi, pekerjaan, karir. Nah, saya sempat masukin, pengen bikin sebuah wadah lah untuk berbagi tadi, karena saya merasa bersyukur ya bisa masuk Ikatan Dinas, terus jadi PNS kayaknya nggak sesulit yang sekarang. Sekarang waduh saingannya banyak gitu kan, pada pinter nilai SKD-nya 450. Waduh, kalau sekarang kayaknya nggak lulus saya ikut PNS sekarang kan. Nah, itu sih. Terus di sisi lain juga karena saya dari daerah, dulu masih ada Mas buat jadi PNS itu 200 juta, dan itu bukan apa ya, kayak udah jadi rahasia umum lah. Sekarang insya Allah udah enggak ya, udah sistemnya udah dibenerin CAT. Nah jadi kesana sih secara nggak langsung, jadi kayak ya saya punya teman banyak juga, kenapa nggak digabungkan ya, bikin wadah juga, sekalipun udah ada yang komunitas yang lain ya, kita bukan mau berlomba-lomba ya, kita mau kolaborasi lah. Akhirnya tercetus sebuah visi ANM. Ini mungkin biar sekalian merangkum juga Mas ya. Visi ANM itu kita ingin membentuk ASN Indonesia sebagai pemimpin yang berintegritas, produktif, kolaboratif, dan bermanfaat sebagai pelayan masyarakat dalam membangun negeri. Jadi di sana sih Mas, saya ingin berbagi dengan udah banyak yang saya dapetin, relasi, ya teman-teman yang keren juga, ya
itu sih supaya lebih bermanfaat tadi, balik ke nilai yang kita anut yang paling tinggi itu bermanfaat. Jadi ya apapun kita, siapapun kita, kalau bisa bermanfaat untuk orang lain lah gitu Mas. Keren banget ya Mas Hasan. Dari konsepnya berbagi dan aktualisasi diri, konsep kebermanfaatan diri sendiri untuk orang lain. Keren banget ini. Nah, tentunya di perjalanan kita sudah merencanakan idealnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Namun tentunya seiring berjalannya waktu, pasti ada hambatan dan tantangan, terutama dari rekan-rekan kerja atau golongan yang di atas atau yang lebih senior. Ada tanggapan nggak? Mungkin selentingan atau sesuatu yang dinilai sudah over di tempat kerja, sudah banyak output, tapi kita masih menyibukkan diri kita juga teman-teman untuk aktif di komunitas. Mungkin dari gimana Mas? Ada tanggapan Mas dari rekan kerja lingkungan Mas Imon? Aku dulu ya. Gak ini Mas Hasan atau Mas Wahyu. Mau nyolong jawaban. Oke, terima kasih Mas Ardi gitu kan. Kalau untuk apa ya Mas, untuk tanggapan dari teman-teman atau rekan kerja yang ada di kantor itu pasti ada gitu kan. Karena awal-awal dulu kan, karena mencari kegiatan di luar kantor itu kan merupakan kegiatan apa ya, sesuatu yang menurutku harus butuh niat gitu kan, karena mungkin di kantor kita sudah sibuk dengan kegiatan 9 to 5 gitu, kemudian kita harus ngurusin kerjaan di luar lagi ataupun berkomunitas atau organisasi lagi, itu akan PR gitu loh. Orang lain tuh kayaknya kalau udah ya mungkin kebanyakan kalau udah ya udah kerja ya udah pulang istirahat gitu. Nah, tapi memang di waktu ataupun momen itu sedang mencari kayak apa ya, self identity gitu loh Mas. Aduh, gue tuh yang seperti apa sih gitu kan, kayak masih mencari jati diri gitu kan, terus kayak pengen masih terbawa suasana di kampus yang dulunya masih aktif berorganisasi gitu kan, akhirnya di lingkungan kerja yang mungkin kita mengerjakan kerjaan yang memang apa ya, dulu memang sering kerjaan di depan laptop aja Mas, depan komputer gitu dan kayak aduh ini bukan gue banget nih gitu kan, dan yaudah akhirnya mencari kegiatan di luar. Setelah itu ternyata ketagihan, banyak banget ikut kegiatan sosial, kegiatan apa ya, komunitas-komunitas ASN gitu kan, dan akhirnya membuat komunitas sendiri juga. Dan sering dulu itu kayak pasang story gitu kan, story di Instagram ataupun di WhatsApp gitu, dan kemudian banyak gitu yang komen gitu kan, lu lagi ngapain sih gitu kan. Langsung ada yang komen juga, yang aku ingat, gue aja ngelihat story lo udah capek gitu kan, apalagi lo yang ngejalanin gitu. Aku aja sendiri mungkin next time ya capek juga ya ngeliat story, tapi enggak, tapi ini kembali ke diri kita, memang basically memang udah senang gitu kan, senang untuk berkolaborasi, bersosialisasi dengan teman-teman di luar dari lingkungan kantor gitu. Dan kemudian dapat teman baru, itu kan merupakan suatu added value yang mungkin menjadi nilai plus kita gitu kan, untuk yaudahlah mengembangkan diri di luar biar nggak bosen di dalam. Akhirnya awal-awal tuh banyak cibiran, banyak kayak sinis gitu, kayak aduh ngapain sih ini orang gitu kan, aktif di luar. Dan akhirnya juga waktu itu pernah mendapat beberapa warning gitu kan, kayak lo jangan terlalu aktif di luar gitu kan, tapi lo juga harus bikin kontribusi banyak untuk di kantor gitu. Akhirnya ya udah harus menyeimbangkan antara di luar di dalam, dan akhirnya bisa menemukan titik ini di mana udah nyaman dengan kegiatan di luar kantor ataupun di dalam kantor juga. Jadi harus balance gitu keduanya gitu Mas Ardi. Keren banget. Jadi semangat berkontribusinya, semangat bersosialisasinya dan berkembang dirinya bisa menjadi semangat di saat ada cibiran, tidak tahu apa yang sebenarnya kita capai. Keren banget nih insight-nya dari Mas. Kalau dari Mas Hasan gimana nih Mas? Ini ada kurang lebih mirip, tapi gimana pendapatnya dari Mas Hasan sendiri? Oke Mas, ini nggak Mas Wahyu dulu. Tadi kan urutannya. Oke, Mas Imam keren banget tuh, mantap.
eh, kalau tentang respon lah Mas ya, respon di kantor khususnya, kalau saya sih rasanya baik-baik aja, karena saya juga cukup senior, jadi inilah kalau berani ada yang mau nyibir-nyibir juga. Eh, Junior ikut ya, Mas Hasan. iya, jadi kalau saya itu lebih banyak lucunya mungkin juga kayak ya nggak di apa ya nggak diperkirakan sebelumnya. Yang pertama saya emang kayak nggak menunjukkan diri ya karena ini bukan BSSN muda. Mungkin kalau kayak Mas Wahyu kan emang membawa instansi. Kalau kita emang general aja. Terus secara umum nggak ada yang aneh-aneh juga. Malah banyak yang kayak apa ya di kantor papasan. Wah ini Abdul Ngarim muda nih. Apaan sih? Saya juga kan jadi kayak nggak enak gitu kan. Cuman ya emang dari pertama itu saya ingat program pertama kita adalah webinar tentang ikatan dinas. Eh, Yaitu saya jadi kayak bangga juga sih Mas, teman-teman jadi nge-repost juga poster kita karena ngerasa wah ini secara nggak langsung bantu alma mater kan, lebih mempromosikan STSN, terus juga bantu yang mau cari-cari info. Kita kerjasama dengan Senat dulu, Senat yang masih kuliah, itu sih lebih kayak wah apa ya banyak orang bantu lah. Justru yang niat baik kita itu bakal ini kok bakal banyak orang yang akan ngebantu. Terus juga ada hal menarik juga sempat pas kita bikin webinar kan ada e-sertifikatnya. Nah, waktu itu tema tentang jabatan fungsional analis kebijakan. Itu ternyata peserta beberapa dari kantor saya sendiri dan yang tanda tangan kan saya. Terus kan tanda tangan e-sertifikatnya. Saya dalam hati, wah keren juga nih udah kayak direktur aja kan. Biasanya direktur yang tanda tangan kalau acara seminar di luar. Benar. Nah, ini kan wah ini saya bisa ngasih e-sertifikat buat senior saya malah di kantor yang ikut acara. Cuma kan itu buat ini ya, buat penyemangat diri aja. Terus sisanya juga ya lebih banyak positif sih Mas. Saya malah ada kayak senior di kantor, dia itu setiap saya posting poster kegiatan NM, mungkin yang kayak edukatif PNS segala macam, dia japri setelah dia lihat, bagi dong. Cuma kan dia mungkin karenanya dia nggak bisa download langsung dari Instagram. Siap Bu, saya share. Itu sih saya wah ini juga ya ternyata bermanfaat juga lah tadi bagi orang ternyata bisa bermanfaat. Itu sih Mas. Dan malah sempat kita jadi media partner program dari kantor. Jadi program resmi dari kantor karena sifatnya untuk umum juga kita jadi media partner untuk ini ya untuk bantu publikasiin supaya lebih luas juga. Ya itu menurut saya udah bagus banget bisa ya saya bukan buat pribadi, bukan buat komunitas saja tapi buat kantor ada manfaatnya. Secara umum bagus sih Mas, cuman kadang saya aja yang terlalu semangat di komunitas malah saya kok lebih senang ngurusin program komunitas ya daripada ngurusin dupak di kantor ini susah, ribet. Benar, Mas. Itu jujur. Itu Mas dari saya Mas. Alhamdulillah sejauh ini kayaknya aman-aman aja lah. Oke, keren ya Mas ya. Jadi selain untuk kegiatan komunitasnya, ternyata teman-teman di kantor sangat support dan bahkan juga meminta bantuan dukungan dari komunitas. Wah, keren banget. Jadi bisa simbiosis mutualisme. Oke, nah ini kan juga menarik nih profilnya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, teman-teman juga sibuk di bidangnya masing-masing dan juga menjadi founder dan juga aktif di beberapa komunitas. Sehingga tidak heran melalui semangat dedikasi dan kontribusi teman-teman narsum di sini juga mendapatkan anugerah di ASN berprestasi. Nah, saya juga ingin mengulik di sesi tersebut, kira-kira kontribusi apa yang membawa teman-teman sampai menerima anugerah ASN? Boleh dimulai dari Mas Wahyu? Silahkan, Mas. Oke, suaraku masih bisa sampai di sana, Mas. Betul, Aman, Mas. Oke, aman ya. kontribusi Ya, apa tadi yang oke, gimana? Suaraku jadi- sampai sana nggak? terdengar, Mas. Nggak apa-apa, aku ulangi lagi. Kontribusi apa yang membawa Mas Wahyu hingga menerima anugerah ASN? Karena kan tadi kan seperti yang kita tahu, Mas Wahyu juga sibuk di lingkungan kerjanya, kemudian menjadi founder, aktif di beberapa komunitas, menulis artikel di berbagai rubrik majalah atau media yang lain begitu, Mas. Kira-kira dari segi mana nih kontribusi yang sangat menyumbang dan membawa Mas Wahyu
untuk mendapatkan anugerah ASN tersebut, Mas? Oke, terima kasih. Semoga suaranya nggak terputus-putus. Ya, jadi aku sendiri ya, saya sendiri tuh yang mengajukan untuk mendaftar di Barat gitu ya. Jadi sebuah organisasi profesi psikologi di mana saya juga bergabung di dalamnya gitu sebagai ketua bidang gitu di sana juga gitu. Nah, kemudian karena memang saya banyak terlibat di organisasi tersebut, kemudian pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi dari organisasi akhirnya meminta gitu, mengusulkan dan mendaftarkan untuk anugerah tersebut. Nah, kemudian hal apa yang membuat kemudian bisa masuk gitu, bisa lolos sampai di tahap itu saya juga kurang tahu banget ya apa yang dijadikan sebagai penilaian gitu sebenarnya oleh Dewan Juri, tapi memang beberapa hal yang saya sampaikan di sana kayak misalkan saya kan aktif menulis gitu ya, aktif menulis di media massa di daerah itu, daerah Kalbar gitu, dan dalam kurun 2 tahunan lebih itu saya nulis kurang lebih sekitar 40-an artikel di koran gitu ya. Dan itu memang tujuannya saya untuk mengedukasi masyarakat gitu, karena tugas dan fungsi saya adalah pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga pembimbingan untuk mantan narapidana yang sudah keluar. Jadi saya memang banyak menulis tentang itu di media gitu, bahwa alangkah baiknya masyarakat juga menjadi bagian dalam program untuk menerima kembali gitu ya mantan narapidana. Jadi kurang lebih berbicara terkait dengan hal itu di dalam tulisan-tulisan yang disebarkan di media massa. Nah, kebetulan juga beberapa kali kita kan menghadirkan tokoh-tokoh di daerah gitu ya, kayak misalkan Pak Gubernur waktu itu, Pak Sutarmiji. Jadi atas hal itu kemudian mungkin impact-nya lebih kerasa gitu ya, karena itu langsung kepala daerah yang membuat kebijakan. Nah, berawal dari situ kemudian dimasukkanlah berbagai hal itu, termasuk buku-buku, kemudian aktivitas lain di dalam borang gitu, borang untuk pendaftaran, kemudian yaitu lolos sampai di top 10 gitu. Itu aja sih Mas. Tapi kalau secara spesifik yang jadi bahannya saya juga kurang begitu paham gitu ya. Atau mungkin itu beruntung aja gitu. Masih menjadi misteri ya, tapi yang seperti kita tahu semangat berkontribusinya yang dilakukan Mas Wahyu tentunya menjadi nilai plus sehingga mendapatkan gelar tersebut. Nah, kalau dari pendapatnya Mas Imam gimana nih Mas? Kira-kira dari sisi mana yang menurut Mas Imam, oh ini deh kayaknya nilai plus aku deh, sehingga aku bisa mendapatkan gelar top anugerah ASN. Oke. Nah, Mas Adi, terima kasih. Nah, Mas, kalau dari aku itu sebenarnya gitu ya, kemarin yang ikutan anugerah ASN itu, memang dari aku sendiri, aku apa ya, waktu itu emang terinfo gitu kan, informasi oh ada anugerah ASN, ya udah gitu kan. Terus tiba-tiba aku dapat informasi gitu kan dari teman gitu bahwa nama aku itu masuk untuk diusulkan menjadi salah satu perwakilan dari instansi gitu. Nah, kebetulan waktu itu serius gitu kan, karena aku pun juga nggak tahu kayak tiba-tiba nama aku keluar gitu kan sebagai diusulkan. Dan mungkin itu juga melihat juga aku nggak terlalu aktif juga sebenarnya untuk di apa ya, lingkungan internal gitu, untuk woro-woro ataupun gimana lah gitu, mungkin sebatas tahu saja, tapi mungkin kalau di luar kan memang aku aktif berorganisasi dan lain-lain. Nah, mungkin ada beberapa teman yang melihat melihat pergerakan saya di luar gitu, kok anak ini bocah ini sana sini gitu ya, jadi kayak oh mungkin ini cocok, aku nggak tahu sih untuk pertimbangannya memilih saya, tapi memang ya sudah, memang itu menjadi keputusan pimpinan dan akhirnya menjadi salah satu perwakilan juga. Dan senangnya juga Mas Ardi karena dari kantor itu juga mendukung gitu, suportif banget. Mereka juga sampai membuat postingan juga di Instagram institusi resmi pemerintahnya gitu kan, dan yaitu menjadi menjadi nilai tambah dan menjadi suatu kebanggaan sih, bisa
bisa mengikuti ajang tersebut gitu. Walaupun nggak kayak Mas Wahyu nih gitu kan, bisa sampai 10 besar gitu kan. Karena ini masuk di 40 besar aja juga udah alhamdulillah gitu. Tapi mungkin karena memang passionnya bukan terlalu untuk yang di apa ya, di kegiatan kompetisi seperti itu, karena memang lebih fokusnya di dunia kehumasan. Karena memang kemarin juga sempat, kalau tadi sempat di-mention sama Mas Ardi juga gitu kan, memang pernah mendapatkan beberapa award, salah satunya itu yang apa, penata humas terbaik, dan waktu itu Icon PR Indonesia memang lebih passion di dunia kehumasan itu gitu. Tapi memang ini juga diajukan untuk yang anugerah ASN ini, ya udah kita jalanin aja gitu. Walaupun nanti hasil akhirnya gimana, tapi ternyata memang ya udah bisa tembus 40 besar aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi ya menjadi sebuah pengalaman aja sih Mas Ardi. Wah, keren banget, Mas. Jadi selain kita juga passion di bidang kita, di dunia pekerjaan, dan juga tentunya support sistemnya juga mendukung, sehingga bisa jalan sinergis. Wah, keren banget nih profilnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga ada pertanyaan, kira-kira seandainya teman-teman ASN yang mau ikutan berpartisipasi di penghargaan ASN berprestasi, bagaimana ya Mas caranya? Boleh Mas Wahyu? Oke, ya jadi kalau misalkan memang mau berpartisipasi gitu ya, itu bisa diusulkan oleh instansi ataupun komunitas sosial gitu ya, atau organisasi sosial yang tahu tentang kapasitas teman-teman gitu. Jadi dari dua hal itu sepertinya yang bisa mendaftarkan gitu kita sebagai kandidat, disertai dengan banyak sekali apa hal yang sudah teman-teman lakukan gitu. Kayak portofolionya itu juga yang akan dinilai. Jadi ketika sebuah komunitas, organisasi atau kemudian instansi kita mengajukan, maka juga harus disiapkan juga portofolio kita, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, maupun tugas dan fungsi kita seperti apa gitu sih Mas. Langsung ke websitenya aja di Kemenpan RB biasanya. Oh, siap. Dan setiap tahun tentunya ajang penghargaan ini ada, jadi teman-teman yang mau berprestasi, yang mau ikut di ajang SN berprestasi, tinggal cek di website Kemenpan RB untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini kita sudah masuk Mas beberapa pertanyaan dari Negarian dan viewers kita. Pertama dari Kak Indah saya, untuk 3 narasumber, boleh diceritakan target dalam bekerja, berkomunitas, dan personal. Monggo, boleh dari Mas Hasan dulu Mas, boleh dimulai Mas. Ini mau berapa target ini? Satu bidang mau berapa target? Asik. Tadi apa sih ya? Tentang pekerjaan, organisasi sama personal ya? Iya, dalam bekerja Kalau dan personal Mas. siap, tentang pekerjaan dulu ya. Jadi saya sempat kayak merencanakan target di umur 40 saya mau jadi apa gitu kan. Dan ada dua, saya kalau mau tetap di PNS ya istilahnya udah benar-benar yang oke lah, mungkin dari karir juga, dari kapabilitas juga. Ya kalau di secara apa namanya, secara struktur, tapi ini nggak ambis juga ya, nggak terlalu ambisius juga. Kalau di ASN ya pengennya sampai Esmelon 1 lah ya. Itu buat Amin. pencapaian kita. Amin. Mungkin juga sempat kepikiran kayak ikut elang jabatan di instansi lain, kayaknya menarik juga nih buat uji nyali gitu kan. Itu kalau dari pekerjaan. Dan kalau saya sebagai analis kebijakan, pengen juga yang produktif juga, bisa ya membuat produk-produk kebijakan yang bagus, yang bermanfaat buat organisasi khususnya pekerjaan itu. Dan opsi lain, kalau misalkan saya kayaknya nggak bisa perform oke di ASN, saya bakal resign. Dan itu kan nggak dilarang juga kan, itu buat nge-push diri sendiri aja. Saya mau benar-benar atau keluar sekalian kalau misalnya nggak benar kerjanya. Gitu, kalau pekerjaan. Kalau untuk komunitas, targetnya saya bisa mendelegasikan kepemimpinan selanjutnya. Apa namanya, regenerasi lah Mas. Karena kan nggak mungkin ngurusin ini terus juga. Ya pengennya bisa berumur panjang, ini ANM khususnya, terus juga bisa bermanfaat lebih luas lagi, timnya bisa solid, bisa kompak, programnya juga bisa bermanfaat tadi, termasuk jadi komunitas yang lainnya, negarawan, di mana saya bagian di dalamnya, ya bisa
kontribusi secara optimal juga, bisa apa ya, bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, maupun juga saya ngasih manfaat apa yang saya punya, apa yang saya bisa kalau dari komunitas. Terus kalau dari personal, pengennya juga sampai beres S3. Itu kan ini ya, dari pendidikan ya, sampai jenjang tertinggi lah. Karena sempat kayak dibilang, ya minimal sama dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita misalnya S2, ya anaknya bisa S3 lah. Insya Allah kan kalau udah diniatin. Terus yang lain juga, target personal ya inilah, sama kayak Mas Wahyu lah, bisa membentuk keluarga yang bahagia. Amin. Mas Wahyu ini perlu di-mention juga, Mas. Dia sedang kuliah bareng nih. Nggak sendiri, bareng istrinya juga. Sama-sama di Malaysia ya. Itu kan kayak dream couple banget lah. Itu Mas Ardi. Oke, siap Mas Hasan. Terima kasih. Jadi tadi ada, kalau Negarian dan viewersnya tadi mencermati kalimat Mas Hasan, ada sebuah kode keras nih. Jadi teman-teman, targetnya juga sudah bagus sekali ya di bidang pekerjaan, komunitas, dan personal. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Hasan bisa tercapai. Nah, kalau dari Mas, ini gimana Mas? Kalau targetnya dari personal, pekerjaan, dan komunitas, apalagi nih Mas, what's next yang belum dicapai dan ingin dicapai? Oke, makasih pertanyaannya. Nah, tadi kuaminkan dulu ya doanya Mas Hasan ini, karena biasanya langsung tembus ke Sidratul Muntaha gitu. Oke, jadi kalau dari personal dulu gitu ya. Kalau dari personal dulu, target yang paling deketnya selesai kuliahnya di sini, karena bareng istri juga gitu kan, lagi S2 bareng kata Mas Hasan gitu. Nah, kemudian target yang agak sedikit panjangnya pengen lanjut juga bareng sama istri lagi, semoga gitu, untuk S3 gitu ya. Itu target untuk pribadi gitu, karena saya sendiri punya prinsip dalam berkarir gitu, dengan mengedepankan hal-hal yang terkait dengan keilmuan gitu sih. Jadi saya lebih senang untuk belajar, dan untuk karirnya nanti biar mengikuti entah itu eselon 1 atau eselon 2, oke lah gitu. Yang penting tetap mempersiapkan diri gitu, agar ketika kita diberikan amanah, pundak lelah gitu ya. Kemudian untuk komunitasnya, karena tadi kan udah sekalian dijawab gitu. Untuk komunitasnya ya sama gitu, karena komunitas yang berhasil itu kan yang bisa beregenerasi ya. Kepemimpinan yang berhasil itu yang bisa melanjutkan kepemimpinan ke kelompok, ke generasi selanjutnya gitu. Jadi saya juga ingin hal itu semoga bisa terwujud juga dalam ketika Kemenkumham udah settle, dan bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang juga punya visi dan misi yang sama, serta nilai-nilai yang harus menjadi fondasi sih ketika kita berkomunitas gitu. Itu aja Mas Ardi, Mas Hasan, dan Mas Imam. Amin. Semoga apa yang ingin dicita-citakan Mas, terrealisasi. S3-nya bareng aja Mas Wahyu. Amin. Ya. S3-nya bareng-bareng aja, nggak usah buru-buru. Nah, kalau Amin. nih kira-kira apa nih Mas yang masih belum tercapai Mas? What's next nih Mas tadi? Dari segi pekerjaan, komunitas, atau boleh di-sharing dari personal life-nya, mungkin ada yang target-target belum tercapai? Ini siapa nih? Aku atau Mas Hasan lagi nih? Udah saya. Oke, terima kasih Mas Ardi. Nah, ini kalau ngomongin target itu memang agak ini ya, tadi dari Mbak Lia ya. Ngomongin target memang agak susah gitu ya, karena oke lah kita bisa menargetkan, tapi kadang banyak yang keluar dari jalur itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga kita manusia kan, tempatnya untuk membuat suatu planning. Nah, tapi kalau untuk yang personal sih tadi ya hampir sama kayak Mas Hasan, bisa lanjut sekolah lagi gitu kan, dan semoga nanti pas lanjut sekolah lagi bisa menemukan jodohnya dan bisa Amin. bisa bersama bareng-bareng. Amin lagi aja, Mas Hasan doang yang diaminin. Amin.
Jadi kalau untuk dari yang personal gitu ya Mas ya, karena memang targetnya memang kita harus terus belajar intinya kan, karena jangan sampai cepat puas juga, masih banyak ilmu yang harus kita pelajari, masih banyak hal baru yang harus kita temuin juga. Terus target yang untuk komunitas juga bener banget juga, karena aku juga di saat ini juga udah hampir adu kewalahan nih gitu kan, untuk mengatur semua ritme dinamika per organisasian ini, komunitas ini gitu kan. Akhirnya mau tidak mau memang harus diregenerasi gitu kan, dan memang masih ada beberapa teman-teman yang masih stay dan masih bisa untuk melanjutkan estafet komunitas ini gitu kan, dan diharapkan nanti bisa menjadi lebih baik lagi, dan targetnya sih juga bisa bisa berkolaborasi lagi lebih banyak dengan komunitas-komunitas kece seperti Negarawan, ANN, dan mungkin nanti Muda gitu kan, kita saling berkolaborasi nantinya. Nah, kalau untuk dari pekerjaan sendiri, targetnya sih apa ya, kalau untuk esmelonan karena udah ini ya jabatan fungsional gitu kan, jadi kayak ya do the best aja gitu kan, apa yang memang bisa dikerjakan saat ini kita kerjakan, dan tentunya dengan apa ya melakukan yang terbaik gitu kan, selalu memberikan 150% kemampuan kita, dan nantinya semoga, karena memang di jabatan perantau humas ini juga menuntut kreativitas ya Mas Ardi, jadi kita bisa membuat sebuah apa ya, kita bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa tercantum dalam akal nih gitu kan. Seumpama ngobrol live kayak gini nantinya langsung ke Mas Arya minta sertifikat ya. Atau ke Mas Hasan gitu kan. Jadi nanti bisa nih gitu. Jadi kalau di perahu itu gampang gitu. Jadi sebenarnya bisa di pekerjaan ini bisa untuk meningkatkan apa ya, lebih meningkatkan kreativitas lagi kita, jangan melawan rasa mager gitu kan, kadang aduh ya udahlah ngikutin aja kegiatan-kegiatan yang ada, tapi jangan sampai seperti itu, kita harus yang jemput bola, dan kita harus bisa membuat suatu program-program yang lebih baik lah nantinya ke depannya gitu, dan bisa berdampak lebih banyak pada masyarakat maupun di kantor maupun di masyarakat gitu Mas Ardi. Amin, amin yang paling kenceng. Semoga target dari Mas Imam, Mas Wahyu, dan Mas Hasan bisa terrealisasikan. Semangat Amin. semuanya. Oke, Mas Ardi selanjutnya. nggak kita tanya ini targetnya. Iya Mas Ardi harus ditanya dong. Mas Hasan ini, Mas Ardi gimana? Pasti yang teman-teman yang sudah dilanjutkan yang tadi kurang lebih sama. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari, sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin dalam penyebutan akun Instagramnya masih kurang tepat, dari Kak Sweetie Kids 69. Menurut narasumber, bagaimana melakukan aktualisasi diri di tengah persaingan di birokrasi kantor? Boleh dari Mas Hasan, nanti ditambahkan dengan Mas Imam. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih Mas melakukan aktualisasi diri di tengah persaingan birokrasi di kantor? Monggo Mas Hasan. Oke, jadi ada dua kata kuncinya ya Mas ya, aktualisasi diri sama persaingan di kantor. Kalau aktualisasi diri untuk saya sendiri ya ini berorganisasi itu udah benar-benar kayak jadi refreshing lah untuk saya. Ini kan Mas Ardi, Mas Imam, Mas Wahyu kan kita sampai begadang rapat bahas tentang program kantor, tapi udah sama yang lainnya juga, udah obrolan yang ngalor ngidul juga, itu udah kayak bentuk aktualisasi diri juga kalau buat saya Mas ya. Terus tentang saingan di kantor itu, kalau untuk jajaran kita, apalagi yang sebagai pemangku jabatan fungsional, sebenarnya sih nggak terlalu kerasa saingan. Ini saingan dengan orang lain ya, itu lebih saingan ke diri sendiri aja. Kita saingannya dengan apa namanya? Saingan dengan kemalasan, saingan dengan magernya gitu. Jadi Mas Imam udah sempat bilang, ya gimana caranya kita harus lebih kreatif, mendulang poin angka kredit. Ya kalau Mas Imam mungkin bikin program-program kehumasan, mungkin Mas Wahyu yang tadi dengan nulis kan bisa juga. Kalau saya ya bikin produk kebijakan. Ya saingannya ke diri sendiri sih Mas, lebih ke sana. Kalau misalkan saingan yang lebih luas lagi, yang esmelon, kayaknya belum saatnya deh kita. Kalau mau saingan kayak gitu, ntar uji nyalinya ikut lelang jabatan. Itu sih Mas kalau saya. Dari Mas Imam, ada tambahan Mas tadi?
aktualisasi dirinya di tengah birokrasi. Oke. Nah, oke tadi seru banget ya yang disampaikan Mas Hasan gitu kan, bener banget juga. Tapi kalau untuk apa beraktualisasi diri gitu kan, memang tapi pada dasarnya Mas dulu aku bukan tipe untuk masuk humas pun kayak, aduh ini kayak bukan awal-awal bukan gue banget gitu kan, harus ngomong di depan publik, harus apa ya bertemu banyak stakeholders gitu kan, karena memang aduh jiwa-jiwa introvert gitu kan kayak pengennya depan layar aja gitu, tapi mau tidak mau karena tuntutan dari profesi juga yang menuntut kita untuk bertemu dengan stakeholders juga, dengan bertemu dengan masyarakat juga, mau nggak mau harus berani ngomong. Nah di situ mulai untuk kayak aduh kayaknya banyak hal deh yang bisa untuk di-sharing ke teman-teman ataupun ke ya teman-teman kantor dulu ataupun teman-teman kampus dulu gitu kan, dan akhirnya berani untuk sharing-sharing dengan di lingkup yang lebih kecil gitu kan melalui komunitas dari Bright Up itu, terus akhirnya membuat sebuah event yang besar yang ternyata salah satu kelebihan dari Humas itu karena memang punya banyak apa ya, kita ada salah satu profesi jabatan apa ya Ipra Humas Indonesia yang dimana di situ kumpulan seluruh humas dari Sabang sampai Merauke gitu satu Indonesia. Jadi kita punya banyak satu kenalan di situ dan akhirnya berjejaring banyak di situ dan mulai untuk beraktualisasi. Nah di situ kayak ternyata menyenangkan juga bisa beraktualisasi di luar jam kerja kantor gitu kan, karena jangan sampai kita nyolong-nyolong di jam kerja gitu, pernah sih sekali dua kali tapi setelah itu nggak boleh ya gitu. Jadi kayak kita beraktualisasi dirinya di luar jam kantor gitu. Nah, kalau untuk tantangan sendiri ya, ataupun persaingan sendiri, tadi juga benar bahwa saat ini bukan eranya kita untuk berkompetisi gitu kan, tapi kita harus bisa berkolaborasi gitu. Satu sama lain saling membutuhkan dan kita juga membutuhkan orang lain. Nggak bisa kita stand strong sendiri gitu. Bisa sih, tapi mungkin hasilnya akan tidak bisa terlalu luas ataupun berdampak banyak. Karena saat ini kita harus bisa berkolaborasi, ajak aja teman-teman di kantor untuk sharing juga. Ajak aja mungkin bos-bos yang punya kompetensi, ya udah kasih waktu ataupun kasih panggung buat mengisi acara juga, karena kita kan harus belajar dengan beliau gitu kan. Jangan sampai juga ini menjadi gap antara generasi yang mungkin baby boomers yang ada di kantor dengan generasi kita mungkin milenial, zenial yang mungkin lebih pengen cepat-cepat gitu. Tapi kita harus belajar banyak juga dari generasi yang terdahulu karena mereka juga kan yang apa ya, yang membentuk sistem yang ada, kita bisa berinovasi dengan sistem yang baru mungkin yang lebih kreatif, inovatif dan lebih fun gitu Mas. Oh, keren banget. Jadi sekarang bukan zamannya persaingan, tapi eranya berkolaborasi, di mana generasi yang di atas kita juga bisa kita ajak kerjasama. Wah, keren banget, Mas. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Gun, WNW. Sejauh mana manfaat berkomunitas untuk memberi dampak bagi kehidupan di bidang pekerjaan? Boleh untuk Mas Wahyu? Oke, makasih pertanyaannya Mas Gun WNW. Mas Gunawan ya? Kayak kenal Mas ya. Kenal nggak Mas? Saya kenal deh. Kayak kenal ya, gitu. Oke, jadi kalau manfaat itu banyak banget ya. Aku saya coba sampaikan yang paling sederhana gitu. Jadi 3 hari ini kan kita bikin program webinar series gitu kan. Webinar series terkait dengan Hari Anak yang itu juga masuk dalam tugas pokok dan fungsi kita di Balai Pemasyarakatan gitu kan, sebagai pembimbing kemasyarakatan. Nah, peserta yang ikut dalam webinar series itu kan dapat e-sertifikat. Nah, ketika itu digunakan untuk poin angka kredit itu dapat 3 kalau 3 kali ngikut gitu ya. Itu hal yang sederhana gitu, tapi sangat berdampak gitu. Apalagi kayak misalkan pembimbing kemasyarakatan ahli pertama gitu ya, jabatan fungsional pertama itu kan kewajiban setiatonya 12,5. Nah ini kalau udah kebantu 3 kan udah lumayan tuh bantuannya kan, tinggal lengkapin sisanya gitu. Jadi itu sih, itu hal kecil yang juga sangat berdampak untuk teman-teman gitu. Itu sih Mas. Jadi ada dampaknya juga untuk komunitas dan juga untuk aktualisasi kita di bidang pekerjaan sebagai juga kita juga harus pintar dari kegiatan yang punya kredit. Nah, seru banget nih pembahasan kita di sesi Smart ASN. Ya, seperti kita tahu
sekarang seluruh negara di dunia masih berjuang keras untuk melawan COVID. Pastinya ada perubahan dari segi pekerjaan. Sekarang kita juga familiar sekali dengan work from home, work from office, istilah PPKM, protokol kesehatan, dan yang lainnya. Tentunya hal ini berubah dari yang sebelumnya kita bisa melakukan aktivitas dengan normal, namun sekarang karena ada COVID-19, ada pembatasan. Nah, seperti ini tentunya ada pengaruh atau dampak di lingkungan pekerjaan dan juga di aktivitas komunitas teman-teman. Boleh diceritain nggak, mulai dari Mas Hasan, gimana nih Mas pengaruh kondisi COVID terhadap pekerjaan dan tentunya peran teknologi? Karena kan seperti kita tahu sekarang semua pekerjaan dilakukan dari rumah karena beberapa kawasan juga menerapkan PPKM begitu, sehingga peran teknologi di sini sangat menunjang. Nah, tapi kalau dari pekerjaannya Mas Hasan, kira-kira gimana nih Mas manfaat dan perannya dan pengaruh kondisinya, seberapa dampak COVID tersebut Mas? Monggo Mas, silahkan. Ya, makasih Mas Ardi. Jadi info dikit Mas, ANM itu lahir di saat COVID, jadi di awal-awal ya, di Juni 2020. Kayaknya sama Mas Wahyu juga kan, Kumha Muda lahir pas COVID. Aku Oktober. Nah, iya, jadi kalau nggak ada COVID, belum tentu hadir nih ANM, karena kan udah biasa sibuk kantor. Tadi Mas Imam bilang jam 6 sampai jam 4 sore balik, nggak kepikiran lah, nggak ada waktu. Nah, karena kemarin pas di awal-awal COVID, itu masih belum stabil Mas ya, masih nyari pola, mungkin yang WFH-nya masih banyak gabutnya. Duh, kok gabut juga nih ya. Terus pimpin ID bikin program ASN Academy, daftar deh. Dan akhirnya jadi nih ANM. Nah, kalau tadi pengaruh pandemi sekarang ini ke kantor sangat signifikan sih Mas. Jadi sekarang setelah ya PPKM terakhir ini, PPKM darurat, itu defaultnya udah full WFH. Jadi kita dari rumah semuanya, untuk rapat sampai upacara, apel, mingguan, itu udah menggunakan IT semua Mas ya. Jadi udah sangat membantu lah teknologi yang ada. Terus juga kalau dari kantor, kebenaran kan BSSN itu punya layanan digital signature Mas ya, tanda tangan digital. Nah, itu juga dengan COVID ini semakin banyak sih Mas yang butuh, di luar instansi BSSN pun juga jadi butuh layanan tersebut. Nah, itu sih Mas, jadi kita ke luar instansi juga jadi lebih banyak berperan juga. Kalau di internal rapat yang lain-lain sudah lebih banyak menggunakan media daring. Tadi WFH sih kalau suka diplesetin udah bukan work from home lagi, udah work full hour sih Mas. Udah nggak tahu bedain ini hari apa, terus ini jam berapa. Pokoknya kalau mendadak ada dari pimpinan, ada kebutuhan, digas aja. Paling malah justru pas weekdays atau pas rapat, aduh kayaknya capek nih, off cam lah bentar, rebahan. Ya itu paling bisa ngatur aja udah. Oke, Mas. Itu ntar Mas Wahyu lah atau Mas Imam yang nambahin dah. Asik. Ya, jadi benar sih Mas, seperti kita tahu kan pastinya perubahan karena pandemi ini sangat berpengaruh di semua aspek kegiatan. Ya, semoga aja dengan yang daring tidak membuat kita dating menjadi darah tinggi ya Mas, karena work from home sekarang menjadi work full hour. Semoga fisik dan mentalnya tetap terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya boleh nih, kalau dari Mas Wahyu, gimana nih Mas? Tentunya Mas Wahyu kan sekarang ada di Malaysia, pastinya perubahan kondisi pekerjaan, terus juga memimpin komunitas di negara orang yang mungkin berbeda peraturan dengan di Indonesia, tantangannya boleh diceritakan? Oke, ya jadi benar ya kata Mas Hasan, maksudnya kita semua juga pasti butuh adaptasi gitu kan mengenai hal-hal baru. Tapi untuk komunitas sendiri memang kita juga berdirinya saat pandemi gitu ya, di Oktober 2020, dan secara langsung kita tuh malah nggak pernah ketemu tatap muka gitu ya dengan teman-teman secara langsung gitu, antara semua anggota gitu kan. Paling ya rapat-rapat pun semuanya virtual gitu. Jadi untuk komunitas malah nggak ada, hampir dikatakan nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Nah, untuk pekerjaan sendiri karena memang
di awal saya sempat ini ya mengikuti transformasi itu gitu ketika mewajibkan kita juga untuk WFH gitu di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan tugas dan fungsi saya sendiri kan sebagai peneliti kemasyarakatan gitu kan. Jadi artinya untuk beberapa hal itu memang tergolong sulit gitu karena kami memang harus terjun langsung ke lapangan, kemudian mewawancarai langsung gitu, baik itu di tempat di masyarakat, kemudian di eh, tiap-tiap tahapan gitu ya, kayak misalkan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan gitu. Tapi semakin kesini sudah semakin settle sih untuk hal itunya gitu. Tapi ketika sudah settle malah saya udah nggak ikut kerja lagi gitu karena saya udah tugas belajar gitu kan. Jadi udah eh, ya udah gitu. Saya berkewajiban menuntaskan tugas belajarnya untuk pekerjaan kantor. Alhamdulillah udah nggak ikutan gitu. Jadi ya udah gitu. Oke, jadi di saat sudah stabil, Mas Wahyu mendapatkan rezeki, kesempatan untuk mendapatkan tugas belajar. Tapi boleh diceritain nggak Mas, sharing-sharingnya kalau di Malaysia sendiri kondisinya seperti apa sekarang? Pastinya berbeda dong dengan kondisi di Indonesia. Oke, ya jadi kalau misalkan karena wilayah Malaysia kan pakai negara bagian gitu ya. Nah, negara bagian saya kan kerajaan ya, sorry, kerajaan di Kuala Terengganu itu kan di daerah atas gitu. Jadi lebih dekat ke Patani, Thailand Selatan gitu. Jadi di sini untuk angkanya sendiri relatif kecil gitu dibandingkan dengan daerah lain kayak misalkan Kuala Lumpur atau Selangor gitu ya. Nah, jadi karena kecil itu jadi tidak terlalu ketat. Nah, tapi tidak terlalu ketat di sini berbeda dengan teman-teman di sana gitu ya. Jadi kayak misalkan pembatasan-pembatasan itu ada dan orangnya luar biasa patuh sih menurutku pribadi gitu. Kayak misalkan kita pesen Grab itu nggak bisa karena saya kan sama istri gitu. Kalau mau pergi kan nggak mungkin sendirian ya. Nah, itu nggak bisa kita naik berdua gitu. Jadi kalau bolehnya cuma satu orang gitu. Silakan di cancel aja gitu walaupun kita udah siap-siap naik gitu. Jadi dari hal yang paling sederhana itu sudah sangat disiplin sih menurutku. Dan hal-hal lain juga gitu. Wah, ya Mas, semoga Mas Wahyu keluarga di sana tetap sukses dan sehat selalu, stay safe, take care dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, kembali lagi nih ke Amin. Mam, gimana nih Mas kira-kira? Pastinya kan ada perubahan atau dampak COVID ini tadi di bidang pekerjaan. Seperti kita tahu kan di bidang ini kan hubungan masyarakat pastinya awalnya dulu yang melakukan kegiatan fisik atau menyampaikan materi di hadapan orang banyak, namun sekarang berhadapan dengan orang-orang secara virtual pasti ada perubahan. Nah, gimana nih Mas tantangannya? Oke, tadi udah dengerin ceritanya Mas Hasan sama Mas Wahyu itu seru banget ya. Perubahannya memang ya lumayan gitu kan. Nah, tapi justru kalau tadi Mas Ardi bilang seorang humas yang biasanya harus terjun lapangan gitu kan, harus ngikutin pimpinan kemana aja, harus liputan, harus foto dan lain-lain. Nah, justru kalau aku sendiri malah senang Mas. Seneng dalam artian tuh bisa kerjaan tuh ya udahlah di rumah aja gitu, sebenarnya bisa remote working gitu kan, jadi kadang kita bisa melakukan semua kerjaan itu dari rumah karena dulu memang memang ya itu ya memang susah gitu kan, basically memang aduh agak introvert nih, ketemu orang agak takut ataupun agak bisa tapi kayak aduh nguras energi banget gitu, tapi memang harus kita lakukan gitu kan karena itu memang sebagai tugas dan fungsi kita gitu. Tapi ketika WFH ini gitu kan, yang momen awal-awal WFH ternyata banyak membawa apa ya, ketenangan jiwa gitu loh. Banyak membawa ketenangan jiwa kayak aduh oke lah aku nggak harus ke kantor, aku nggak harus ketemu banyak orang gitu kan, kerjaan semua bisa aku set gitu dari rumah, yang tadinya mungkin harus ke sana ke sini tapi ternyata yaudah dari depan laptop pun kita bisa kelar semuanya, kita bikin apa
kayak presscon pun juga kita online sekarang kan, membuat siaran pers pun juga melalui WA sekarang langsung bisa di-blast kemana-mana, nggak harus di-printed gitu. Dan kita juga sekarang juga foto-foto juga lebih banyak kayak yaudah deh screen capture gitu kan, udah beres gitu kan. Jadi kayak dari hal-hal itu ternyata bisa dibuat mudah gitu kan. Jadi memang ini menurutku sebuah opportunity sih, bukan sebagai kita harus bisa men-switch sebuah obstacle ini menjadi sebuah opportunity, dan ternyata memang kita bisa loh. Memang sih memang harus ada paksaan, harus ada, kita harus nyemplung dulu di ekosistem yang per WFH-an ini, tapi nyatanya kita bisa survive gitu, dan kita bisa upgrade levelnya lah, naik lebih satu tingkat gitu. Tapi memang tadi benar juga yang Mas Hasan dan Mas Wahyu sampaikan, kita juga harus ya udah kayak nggak ada batasan gitu loh, nggak ada limitation buat kita menolak kerjaan gitu kadang ya gitu kan. Ya udah ini udah jam 5 nih, jam 5 biasanya udah kabur dari kantor gitu. Sorry nggak, itu kalau pas lagi bener-bener free ya bisa oke lah pulang, tapi kalau memang pas ada acara kita harus stay. Tapi saat ini kan kita mau nggak mau ikut meeting ya, Zoom meeting ya, jam 7 malam, jam 8 malam, ya kita bisa nolak kan, kita udah ada Zoom, udah ada internet, udah ada semuanya, tinggal duduk aja sebenarnya gampang. Nah itu sebenarnya plus dan minusnya, tapi plusnya sendiri kita juga bisa lebih untuk mengatur waktu sih Mas gitu kan, kita bisa manajemen waktunya itu dengan benar-benar ketat gitu kan, karena saat ini pun aku juga ada di tim Pak Menteri gitu ya, jadi kayak aduh agak ngurusin medsos juga, jadi harus benar-benar apa ya, kerjaan jalan tapi di luar juga jalan gitu. Kita juga butuh aktualisasi diri, kita juga di kerjaan juga jangan sampai terbengkalai. Itu sih hal-hal yang plus minusnya, dan tapi ini merupakan seni lah untuk kita lebih upgrade our skill gitu. Ya, keren banget. Jadi setuju banget dari tiga narasumber. COVID ini juga tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi dari sisi positifnya, pekerjaan-pekerjaan sekarang bisa kita lakukan semuanya dari rumah tanpa mengurangi upgrade dan update diri kita untuk mendapatkan skill yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Arya Duari. Mengurus komunitas pasti ada pasang surut. People come and go, keluar istilah seperti itu. Jadi orang berhak untuk datang dan pergi, terutama untuk yang bersifat volunteer atau kesukarelaan. Nah, bagaimana caranya kalian sebagai pemimpin mempertahankan semangat teman-teman? Boleh nih dari Mas Hasan dulu, Mas. Caranya untuk mempertahankan dan semangatnya para kawan muda di Abdi Negara Muda nih gimana nih, Mas? Oke, ya ntar ini yang bagian menyempurnakan jawaban Mas Imam ya, udah selesai urutan kayak tadi. Oke, mungkin sedikit cerita Mas Ardi. Kan kemarin Mas Ardi juga jadi tim ANM Mas ya. Jadi kita di Abdi Negara Muda itu timnya nggak hanya ASN, jadi yang masih kuliah pun ada. Dan kita juga bilang sih, saya bilang ke teman-teman tadi karena semangat berbaginya, saya tuh pengen banget teman-teman yang kayak selama ini masih kayak ragu, aduh saya mau jadi PNS bisa nggak ya? Atau saya mau kuliah ikatan dinas bisa nggak ya? Gabung sama kita deh. Maksudnya kita sebagai alumni, kita nggak akan sungkan berbagi. Apalagi kalau sama tim sendiri ya nggak perlu dibayar. Maksudnya itu gratisan pasti, tenang aja. Itu udah sepaket, teman-teman juga udah ngeluangin waktu. Nah, cuman kalau masalah semangat itu ya emang naik turun sih. Itu udah manusiawi banget juga. Kalau dulu pas masih jadi ketua alumni SMA, saya kayak terlalu fokus ngurusin tadi semangat orang tuh. Kan saya kayak terlalu memaksakan semangat saya tuh harus turun ke yang lain. Yang itu harus bisa semangat saya. Saya selalu ngomporin, namanya pengurus itu beda sama anggota. Kalau misalkan pengurus tapi ya ogah-ogahan, ya nggak usah jadi pengurus lah. Terus juga pengurus kan ada tingkatan lagi, ada kepala bidangnya segala macam. Ya itu lebih semangat lagi dibandingkan yang pengurus mungkin anggotanya. Nah, cuman makin ke sini apa ya? Kayaknya itu hal yang nggak bisa dikontrol. Jadi saya lebih berfokus ke diri sendiri aja. Kalau saya udah semangat, istilahnya saya juga selalu stabil, ya insya Allah teman-teman bisa ngikutin. Kalaupun ada yang nggak bisa ngikutin, saya sih udah bilang bodo amat. Maksudnya itu udah hukum alamnya gitu. Apa ya? Istilahnya kayak ada Pareto itu
80 banding 20 itu kayaknya nyata deh. Itu pasti ada lah istilahnya kita mau beli buah, ada istilahnya buah busuk, tapi ya mungkin emang nggak cocok atau nggak belum klik aja. Jadi saya bodo amat kalaupun di tengah jalan ada yang nggak lanjut segala macam, saya nggak bakal ngenilai jelek, dan ya saya tetap bakal bilang makasih udah gabung. Nah, cuman tentang semangat tadi, saya berusaha dari saya dulu supaya bisa tetap semangat, bisa stabil. Untuk pendekatannya ya sebisa saya gimana memotivasi. Walaupun saya sebenarnya bukan tipe yang bisa pendekatan personal gitu ya. Kalau misalnya udah, wah ini kayaknya orangnya males-malesan, ya udahlah. Ya sebisa saya aja untuk memotivasi. Mentok-mentok kalaupun saya ada yang bisa minta bantuan, misalkan Mas Adi, ini dong bantu semangatin teman-teman yang lain, mungkin di grup ramein atau apalah, bantu Japi, nanya kabar segala macam, itu lebih ke teknisnya Mas ya. Mungkin gitu sih Mas kalau dari saya untuk masalah semangat di komunitas. Oke, benar banget sih Mas. Jadi harus dimulai dari si leadernya atau pemimpinnya untuk bisa menularkan semangatnya, core values-nya ke teman-teman yang lain. Jadi yang ibaratnya semangatnya mulai kendor bisa on track lagi. Keren banget. Nah, kalau dari pandangannya Mas Wahyu sendiri gimana nih Mas? Supaya semangatnya teman-teman bisa konsisten, bisa tetap semangat on the right track tadi. Karena ya seperti kita tahu di komunitas yang bersifat volunteer, sukarela pasti banyak keluar masuknya nih Mas. Monggo Mas. Benar banget sih tadi. Saya juga mengaminkan banget gitu ya apa yang Mas Hasan sampaikan. Tapi memang dari awal kalau di KM sendiri gitu, jadi memang kita membatasi gitu ya dalam artian kita ketika upaya preventifnya gitu, karena kita juga sama-sama punya pengalaman di organisasi, kan seleksi alam itu pasti ada gitu ya. Jadi kita menimbang dulu gitu, kira-kira orang-orang seperti apa yang akan kita masukkan di dalam organisasi tersebut gitu kan. Jadi sebelum semuanya dimulai, jadi kita nggak baiknya juga memang memilih di situ gitu, dan itu yang sudah berjalan sih gitu. Karena memang kebetulan saya foundernya, jadi kan kita udah nyiapin nilai-nilainya dulu tuh. Nah kemudian ketika kita merekrut teman-teman yang akan kita ajak untuk menyesuaikan diri di dalam komunitas, kan kita harus tahu bahwa dia juga punya nilai yang sama gitu kan. Nah ketika dia udah punya nilai yang sama, akhirnya tinggal jalan aja gitu. Nah kemudian masalah naik turunnya semangat itu ya wajib ada sih kalau dalam organisasi, dan nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah kemudian tapi juga nggak boleh dibiarin juga gitu, karena memang bonding dalam sebuah organisasi juga penting gitu. Jadi ya cara sederhananya kita juga membangun kepercayaan juga sih dengan teman-teman gitu, bahwasanya di sini kita kan tumbuh bareng gitu ya. Artinya apa yang sedang kita lakukan di Kemenkumham Muda itu kita sedang membangun bersama gitu. Jadi ini bukan kepemilikan atas satu orang gitu, tapi ini kepemilikan bersama yang kita juga sebenarnya bagian dari orang-orang itu gitu. Kita sedang bersama-sama tumbuh di sini. Jadi ketika gitu udah menjadi value-nya, ya udah sih lebih santai dalam hal mengaitkan atau mempererat kembali gitu. Nah kemudian terkait dengan target juga kita nggak terlalu yang ketat gitu, nggak terlalu dengan banyak hal yang bersifat rutin gitu, karena memang saya rasa teman-teman ketika tergabung dalam sebuah komunitas gitu sudah banyak disibukkan dengan pekerjaan pokok ya, sedangkan komunitas ini kan sifatnya sunnah gitu. Hal-hal yang sunnah kan tidak boleh lebih banyak dan merecoki hal-hal wajib gitu. Jadi sifatnya ya harusnya benar-benar sukarela, yang itu menjadi sebuah tempat untuk refreshing gitu, kata Mas Hasan kan. Jadi memang ya sebisa mungkin kita harus merepresentasikan itu gitu. Jadi jangan sampai malah ketika kita gabung dalam sebuah komunitas kok jadi beban tambahan gitu ya, di samping tupoksi kita gitu. Jadi itu juga hal yang harus diperhatikan banget sih, sehingga teman-teman yang berada di dalam juga nyaman gitu. Jadi ini tuh kayak rumah kedua kita gitu mungkin ya. Jadi pada akhirnya sekarang sudah ini sih, karena kita timnya sedikit gitu ya, timnya sedikit cuma 7 orang gitu, dan itu sudah katakanlah sudah settle dan sudah saling mengenal satu sama lain, saling menguatkan meskipun tanpa pertemuan langsung gitu. Jadi itu sih Mas dari KM untuk Indonesia. Jadi benar banget nih, seleksi kan akan menentukan profil anggota-anggota yang bakalan kita rekrut, dan tadi konsepnya tumbuh dan berkembang bersama. Jadi teman-teman yang mungkin semangatnya lagi down bisa kembali lagi ke jalan yang lurus, jalan yang tepat. Setuju banget sih Mas.
Oke, nah tentunya seperti yang kita tahu, menjadi ASN yang milenial atau zilenial yang berusia masih muda, kita pasti ada yang menjadi sebuah istilah strong why. Kenapa para narasumber di sini yang berusia masih muda memilih karir sebagai ASN? Karena seperti kita tahu ASN seperti kita tahu milenial ini memiliki karakter yang suka hal yang serba instan, cepat dan tidak berbelit-belit. Namun seperti kita tahu, kita terjun ke dunia pelayanan masyarakat, ada prosedur, ada SOP yang wajib kita taati dan kita patuhi. Nah, kalau dari Mas Imam, kira-kira apa nih Mas strong why-nya dulu untuk memilih karir menjadi seorang ASN muda? Aduh nih Mas, giliran pertanyaan agak mikir aku nih ya. Harusnya Mas Hasan sama Mas Wahyu nih yang lebih senior. Oke, tapi di sini aku coba jawab. Mas Adi di sini mungkin nanti Mas Hasan atau Mas Wahyu bisa menambahkan. Kalau untuk strong why-nya gitu kan Mas, aku pada dasarnya awal-awal mungkin hampir sama dengan teman-teman yang daftar CPNS ataupun PNS ini dengan apa ya kayak ya udah bermodalkan titah dari orang tua gitu kan kayak yaudah Mas daftar gitu kan monggo ikutin ujiannya gitu padahal mungkin kita memiliki ambisi tertentu kita memiliki apa idealis tertentu untuk kayak aduh gue pengen kerja di multinational company ataupun kita pengen di mana lah gitu yang mungkin lebih dalam tanda kutip mentereng gitu kan. Nah, tapi ternyata kita harus terjun di dunia pemerintah gitu kan. Awalnya sih mungkin oke, senang gitu kan, kita akan bergabung dengan pemerintahan gitu. Tapi ternyata pas bergabung pasti ada ups and down-nya gitu kan. Ketika kayak, aduh ini kerjaannya nggak sesuai kita banget gitu kan. Kerjaannya bukan gue banget nih kayak gini gitu. Tapi ada kerjaan, oke aku dapat belajar ini. Tapi ternyata itu bisa apa ya aku kombinasikan aku belajar dari hal-hal yang memang sesuatu yang mungkin aku tuh berangkat dari hal yang tidak aku sukai sebenarnya gitu kan kurang sukai gitu tapi ternyata lambat laun itu menjadi sesuatu yang kebiasaan gitu kan sesuatu yang terbiasa dan akhirnya sekarang mencintai gitu kan witing tresno jalaran saka kulino gitu jadi kayak karena udah terbiasa gitu dengan rutinitas yang ada, dengan pekerjaan yang ada, dan mencoba mencari strong point dari apa yang bisa aku maksimalkan di pekerjaan ini gitu kan. Mungkin kalau kita melihat kayak teman-teman di sekitar kita kayak, wah yang kerja di swasta ataupun yang kerja di perusahaan bonafit gajinya gede banget nih. Kita umbi-umbian berapa gitu, tapi kita nggak melihat situnya gitu. Tapi mungkin mereka apa ya dengan gaji yang besar, mungkin dengan pendapatan yang besar, tapi waktunya mungkin lebih banyak untuk bekerja gitu. Sedangkan kita gitu, mungkin ya gitu kan kalau yang aku alami di sini bisa sedikit lebih bernafas gitu kan 9 to 5 gitu. Kemudian setelah jam 5 kita bisa manage waktu kita untuk melakukan kegiatan yang lain, berkomunitas. Kita masih bisa brainstorming ide-ide dengan teman-teman dari lintas KL gitu. Nah, di sini di sini aku mencoba untuk memaksimalkan nilai-nilai strong point-nya itu untuk menjadi lebih work life balance gitu karena work life balance ku yaitu harus balance di dalam dan harus di luar juga jadi kita harus di tengah-tengah ini harus bisa kalau strong way-nya sendiri ternyata alhamdulillah aku udah menemukan titik keseimbangan itu karena awal-awal tuh kayak aduh kayaknya resign aja kali ya gitu kan kalau enggak kayaknya harus cari kerjaan yang lebih baik ya gitu nah tapi ternyata ini kerjaan yang oke juga kok gitu loh. Ternyata bisa juga kita bisa aku hadapi juga gitu dan ternyata memang menjadi ladang pekerjaan dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi berkah gitu. Jadi kayak dimulai dari hal yang memang gak gue banget ternyata di tengah-tengah harus beradaptasi struggling naik turun harus mencari titik keseimbangan sana sini dan ternyata sudah mendapatkan itu dan ya udah sekarang udah mencapai titik keseimbangan dan harus dijaga jangan sampai
sampai berat sebelah yang tadi Mas Wahyu bilang juga, kayak pekerjaan yang utama kita malah terbengkalai sedangkan kita aktif di luar seumpama gitu. Nah, ini harus dijaga benar-benar tengah-tengah, dan memang ini merupakan tanggung jawab dan sebuah apa ya, sebuah kemampuan untuk bisa lebih memanage waktu sih gitu. Jadi ini sebuah apa sih, sebuah pembelajaran yang memang pembelajaran hidup yang memang tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi kayak perubahan selalu ada dan kita harus mencari titik-titik connecting the dot yang positif-positif itu sih. Itu Mas Ardi. Keren banget, Mas. Setuju banget. Jadi titik keseimbangannya dicari, kemudian tetap kita harus belajar dari perubahan, connecting the doors. Aduh, keren banget. Sehingga di saat kita down atau mungkin lagi demotivasi, kita bisa bangkit lagi. Nah, kalau dari Mas Hasan gimana nih, Mas? Pastinya dulu kan dimulai dengan kuliah ya, Mas Hasan ke dulu di sekolah kedinasan. Nah, kemudian memilih karir menjadi ASN muda. Ini gimana itu, Mas? Perspektif Mas Hasan atau pandangan Mas Hasan seperti antara kita tahu kita nggak suka yang ribet-ribet, kemudian kita terjun ke dunia pemerintahan, apalagi di bidang Mas Hasan yang analis kebijakan, pasti sangat berhubungan dengan dunia yang seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Strong why-nya. Oke, makasih Mas Ardi. Tadi udah mantep, udah jawaban Mas Imam. Tapi saya coba kasih dari sisi lain ya. Jadi kalau ditanya strong why-nya, nggak strong-strong amat juga, Mas. Jadi kebenaran kedua orang tua saya PNS, terus waktu lulus SMA dulu, ya daftar juga di kampus negeri, keterima juga sebenarnya, tapi sambil daftar yang ikatan dinas. Dan lulus juga diambil yang ikatan dinas. Kalau motivasinya ya karena, apa ya, ini klasik dan kurang lebih sama sih yang mau daftar ikatan dinas, pengen meringankan beban orang tua karena ikatan dinas kuliah gratis, terus lulus juga udah jadi PNS, sebenarnya udah terjamin kerja itu sih. Dan setelah jadi PNS kayak ngerasa waduh kayaknya emang butuh sih strong why itu, bukan sebatas itu aja. Emang itu nggak salah kan, kita niatnya mulia lah, kita pengen membantu orang tua kan, meringankan beban orang tua supaya nggak bayar biaya kuliah lagi. Nah cuman kayaknya perlu digali juga, dan sistem yang sekarang ini udah memfasilitasi sih, karena kita mau daftar PNS kalau yang dari umum udah spesifik mau daftar formasi apa. Nah itu sih mungkin relate juga ke kehadiran ANM. Jadi secara nggak langsung kita pengen tadi Mas menanamkan strong why-nya itu untuk yang mau daftar baru mau masuk, termasuk juga yang udah jadi PNS. Nah kayak saya sekarang mungkin mulai menggali lagi, tadi kayak Mas Imam mulai saya udah stabil kayak gini di saat COVID, PNS itu paling bersyukur lah harusnya ya, kita nggak kena potong gaji, masih utuh aja walaupun WFH. Nah itu mulai apa ya, mencari-cari lagi strong why-nya apa nih. Oke mungkin kita masuk motivasi beda-beda, cuman saat udah bergabung dalam satu kapal yang sama, nah kita harus menyamakan tadi Mas semangatnya ya, istilahnya nggak apa-apa awalnya gimana, cuman pas akhirnya itu kita udah punya strong why lagi, harus jadi PNS yang bisa kontribusi untuk organisasinya maksimal, terus juga apa ya, minimal banget lah bisa menjaga integritas di kantor. Nah itu menurut saya udah jadi apa ya, nilai plus lah, dan korupsi lah gitu mungkin bahasanya, itu udah jadi kayak nilai plus lah untuk tambahan strong why jadi PNS Mas. Kalau saya sih gitu Mas, kurang lebih Mas. Jadi nggak strong amat awalnya, cuman sekarang berusaha untuk mencari sesuatu yang bikin semangat lagi sebagai PNS, terus juga berkontribusi. Ya gitulah kurang lebih Mas Ardi. Sip, makasih banyak Mas Hasan insight-nya. Jadi benar banget sih Mas, di dalam dunia pemerintahan kita juga harus bersinergi, harus ada semangat kolaborasi. Di dalam satu kapal pasti ada satu nahkoda, jadi masing-masing harus saling sinergi. Wah keren banget. Nah kalau dari Mas Wahyu sendiri nih Mas, mungkin ada yang belum disampaikan dari Mas Imam atau dari Mas Hasan, insight-nya dulu, atau motivasinya, atau strong why-nya dulu mendaftar menjadi PNS seperti apa Mas? Ya ini kayak jadi mengingatkan pada pertanyaan wawancara CPNS ya. Jadi jadi waktu itu aku jawab gini Mas, saya mengulang jawabannya ya. Intinya sama tapi mungkin kalimatnya pasti berbeda gitu ya.
Jadi ketika ditanya gitu, apa sih tujuanmu daftar PNS gitu? Yang pertama, saya memang menghilangkan perintah dari orang tua gitu ya, karena memang ketika kita berhadapan dengan pewawancara kan kita harus meyakinkan gitu ya. Jadi yang Otomatis pertama Mas aku ya. jawab, ya packing good gitu lah Mas. Jadi pertama aku jawab bahwa otomatis ya manusiawi gitu. Kebutuhan kita yang paling dasar itu kan kebutuhan fisiologis gitu. Dan itu bisa tercapai ketika kita settle dalam pekerjaan gitu. Dan PNS menjamin itu semua gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah itu setelah kebutuhan dasar harusnya masih ada kebutuhan kasih sayang, keamanan dan lain-lain. Tapi saya langsung lompat ke aktualisasi diri ya, kebutuhan paling tinggi gitu. Nah, yang kedua adalah aktualisasi diri gitu. Aktualisasi diri itu manfaat, apa yang bisa kita kasih ke orang gitu. Dan saya dibesarkan dalam lingkungan organisasi ketika kuliah gitu, yang dimana itu adalah organisasi sosial yang terbiasa terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau advokasi gitu. Jadi ketika saya ditanya ya berarti saya pengen berdampak secara lebih luas gitu, dan disitulah tempatnya yaitu di PNS gitu sih Mas. Itu jawaban faking good dan sedang berusaha untuk dijalankan. Wah, keren banget Mas. Jadi semangatnya tadi di semuanya insight-nya bermanfaat ke sebelum kita mengakhiri sesi Instagram serunya, ada mungkin closing statement yang sampaikan dengan harus bisa mungkin boleh dari Mas dulu Mas, closing statement-nya disampaikan atau pesan yang boleh dibawa pulang dan sobat yang semuanya. Mas, sorry, kayaknya suaranya agak ini sih agak noise ya. Apa di saya aja ya? Aku juga Mas Hasan aman sih. Oh ya, sorry. Ada closing statement Mas dari Mas Hasan untuk para sobat Negarian yang lagi di Instagram live kita mengenai konsep Smart ASN harus bisa memimpin Mas. Oke, ya makasih Mas Ardi. Mungkin saya dikit aja ya. Untuk teman-teman semuanya, Negarian, kawan muda, mungkin ya pokoknya yang teman-teman yang bisa menyaksikan, saya cuma mau bilang kalau diri kita itu, setiap diri kita pada dasarnya adalah pemimpin. Jadi nggak harus punya pamonitas, nggak harus juga jadi esmelon, jadi kepala apa-apalah. Kita semua pada dasarnya adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa memimpin diri kita sendiri, insya Allah kita bakal bisa memimpin orang lain. Ya di lingkup keluarga lah. Ntar kalau udah pada berkeluarga, insya Allah kan jadi pemimpin rumah tangga juga. Kemudian juga untuk teman-teman ASN muda, jangan disia-siakan kesempatan untuk bisa berjejaring. Ini udah banyak banget komunitas ASN, Kemenkumham Muda, ya termasuk Ipra Humas kan sebenarnya mungkin sebagian besar ASN juga masih ya di dalamnya, yang Prahum ya, mungkin ada yang non ASN juga. Kemudian aparatur muda. Nah, ya aparatur muda, ya abdi negara muda, negarawan. Balik lagi tadi kemampuan berjejaring itu menjadi salah satu dari 8 aspek yang diharapkan ada pada diri seorang ASN yang smart di tahun 2024. Nah, kita jangan sampai nggak jadi bagian di dalamnya lah. Silakan gabung ke berbagai komunitas yang ada. Mau lebih dari satu, monggo. Mas Ardi ini triple nih, di abdi muda, di abdi negara muda, di negarawan. Monggo, atur aja gas aja. Ntar juga di dalamnya kan kita bakal dapat kesempatan mungkin diamanahkan jadi ketua panitia pas ada acara, mungkin juga nanti kepala bidang, atau bisa juga nanti menggantikan saya di abdi negara muda. Misalnya kan founder itu cuman itu sebutan ala-ala aja lah. Saya juga sebenarnya agak kurang nyaman juga sih, kayak ketinggian lah, berat banget. Mungkin juga ada yang mau menggantikan Mas Wahyu di Kemenkumham Muda, yang teman-teman PNS di ASN di Kemenkumham. Itulah, insya Allah bakal bermanfaat untuk diri sendiri, untuk organisasi juga, termasuk juga untuk karir loh. Jangan salah, dari komunitas ini mungkin sekarang kita emang belum jadi apa-apalah. Nggak tahu nih 10 tahun yang akan datang, udah pada jadi esmelon berapa di kantornya, kita bakal flashback lah. Wah, dulu kita sore-sore ngobrol
live IG soal bahas apa gitu kan. Ternyata 10 tahun yang akan datang kita udah bisa di posisi yang lebih lebih tinggi lah. Itu Mas mungkin dari saya Mas. Terima kasih. Sip, mantap banget Mas closing statement-nya. Jangan lupa dicatat ya, tadi banyak banget insight-insight-nya. Boleh dilanjutkan Mas Wahyu, closing statement-nya yang take points-nya yang bisa dibawa pulang sobat Negarian yang lagi nonton Instagram live kita sore ini Mas. Oke, makasih banget. Jadi core dari semua hal yang kita lakuin itu kan adalah cinta ya, kayak misalkan kita jadi pemimpin itu karena kita mempunyai perasaan cinta gitu. Nah, sorry, saya mengambil teori segitiga cintanya Stanford gitu kan, terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan cinta sih dengan komunitas kita atau dengan pekerjaan kita gitu ya. Yang pertama itu ada intimacy gitu atau kelekatan. Kemudian yang kedua itu ada passion atau hasrat, dan yang ketiga adalah komitmen. Nah, dari kedekatan ini kita juga harus tahu gitu ya. Kedekatan itu artinya kan kita juga mengenal dengan baik pekerjaan apa yang sedang kita lakukan, tugas pokok dan fungsinya, manfaatnya, dan lain-lain gitu. Kemudian terkait dengan komunitas juga sama, kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan semua tim yang sedang berada di dalam komunitas gitu. Karena dalam komunitas itu kan tidak ada penyebutan saya, dia, kamu, yang ada adalah kita gitu ya. Jadi itu harus menjadi titik poin dalam sebuah komunitas. Nah, kemudian yang kedua adalah passion gitu, atau hasrat. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang memang itu kita melakukannya dengan cara terpaksa gitu ya, atau kita tidak menikmati. Nah, itu salah satu hal ketika kita tidak melakukan hal yang sesuai dengan passion kita gitu. Itu kita akan merasa berat, merasa menjadi beban, tidak tidak all out gitu ketika dalam mengerjakannya. Dan itu juga hal yang kurang baik. Nah, yang ketiga adalah komitmen. Kalau misalkan kita udah punya pekerjaan sekarang, kemudian kita udah punya jejaring komunitas, kita juga harus berkomitmen dong gitu dengan apa yang sudah kita pilih. Jadi 3 unsur itu harus ada dalam kepribadian seseorang gitu untuk menumbuhkan cinta, baik itu kepada lingkungannya, kepada komunitasnya gitu, atau kepada orang yang sedang akan dipersiapkan untuk dipinangnya gitu. Kece Mas. Oke, makasih. Boleh dikasih gini nih Mas Wahyu nih, ini kalau mau cinta. Ya, apa? Profesor cinta. Nah, yang terakhir Mas, ini mungkin ada yang mau disampaikan Mas ke sobat Negarian yang lagi Instagram live. Closing Ini luar statement-nya. biasa ya. Ini luar biasa deh, Mas udah lengkap tadi udah disampaikan Mas Hasan sama Mas Wahyu gitu kan. Dari Profesor Cinta nih luar biasa semua ya. Unsur-unsurnya tadi udah dijabarin semuanya dan memang bener banget gitu kan. Dan memang kalau memang bisa untuk konsistennya sendiri, ya sebenarnya kita memang kalau pemimpin tadi disampaikan Mas Hasan juga, kita memang dimulai dari kita memimpin diri sendiri juga gitu kan, sebelum kita memimpin orang lain, memimpin yang lebih luas gitu. Karena dengan kita bisa memimpin diri sendiri, ya kita bisa efektif untuk memimpin orang lain juga gitu. Terus kita juga saat memimpin, walaupun mungkin nanti di instansi ataupun di komunitas, kita juga harus bisa mengedepankan yang tadi Mas Wahyu sampaikan juga, love leadership gitu kan, yang dimana kita juga harus bisa melihat, kita harus bisa memimpin dengan empati, dengan simpati, empati kepada anggotanya. Jangan sampai kita menganggap diri kita paling pintar, paling benar gitu kan, karena kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa tinggi dengan diri kita sendiri gitu. Kita perlu mereka, kita perlu teman-teman semua untuk dirangkul, untuk berkolaborasi bersama, untuk menciptakan suatu program yang baik. Intinya segitu. Memimpin juga harus bisa asertif juga dalam mengambil setiap keputusan, jadi harus mempertimbangkan cover both sides, tapi percaya bahwa kita tidak bisa memuaskan kedua belah pihak gitu. Kadang harus ada satu yang mungkin kita mungkin dalam tanda kutip rugikan gitu kan, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita dalam tanda kutip kelompok. Tadi Mas Wahyu bilang kan, nggak ada aku, saya, tapi kita.
Kemudian kita juga kadang melihat, kita sering melihat tuh terlalu ke depan, melihat terlalu jauh ke depan gitu kan. Kita selalu melihat, aduh tetangga-tetangga punya apa ya gitu kan. Kita oke lah, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Nah di situ aku belajar, tapi ketika kita menginjakan di rumput itu, ternyata sandal kita nggak cocok nih sama mereka gitu. Kita kena duri-durinya ataupun gimana. Nah itu kita menjadi suatu pembelajaran yang sudah aku jalani gitu kan. Ternyata kita harus fokus pada diri kita sendiri, apa yang mungkin bisa diimprove, kita melakukan persaingan pada diri kita sendiri gitu kan, karena memang persaingan itu ada di diri kita. Dengan orang lain kita kolaborasi, itu sih. Dan yang jelas, yang terakhir, perubahan itu nyata mas, perubahan itu pasti, yang kita, jadi jangan takut untuk berubah, kita harus berani untuk melangkah, jangan mudah menyerah untuk kita tetap bisa menang, gitu sih. Keren banget, standing ovation nih kalau lagi kita bertemu secara offline nih, pasti penontonnya pada standing ovation mendengar closing statement dan materi-materi yang disampaikan dari tiga narasumber. Nah, sobat negara, teman-teman narasumber, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sekarang menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi dari kami, dari saya, dari tim negara mengucapkan banyak Mas dan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, sharing inspirasi, semangat dan motivasinya di Smart ASN, dan ASN Muda harus bisa memimpin. Jangan lupa juga untuk sobat episode yang selanjutnya, dan siaran ulang Instagram live kita sore ini dapat disaksikan di kanal YouTube Negarawan. Nah, teman-teman semua di sini kita juga untuk menghimbau untuk kita menjalankan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Terus juga sebagai penutup, acara ini juga merupakan serangkaian dari agenda pra-event Lead the Fest, komunitas negarawan dan pemimpin Indonesia Lead the Fest dan komunitas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Mas Wahyu, Mas Imam, dan Mas Hasan. Pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila sebagai moderator banyak salah kekurangannya. Terima kasih juga untuk sobat-sobat negarawan dan teman-teman Instagram live kami dari awal akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa dibawa pulang. Banyak izin live, izin dan tetap semangat, semoga kita semua tetap sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi, Mas Imam, Mas Wahyu, Mas Imam, Mas Abdi. Semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, sobat Terima kasih Negari semuanya. Benar. Oke, terima kasih semuanya. Stay safe semuanya ya Mas. Semuanya, Mas Adi, Mas Imam, Mas Wahyu. Terima kasih ya. Makasih, jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Yeay. Oke, terima kasih Mas Imam. Gimana sih Mas? Sip.